Hai guys, kalau di YouTube kan gitu. Hai guys, selamat ketemu lagi dengan Ono di channel Ono Center. Jangan lupa subscribe, like, sama share. Press bell. Satu lagi gitu ya. Udah, cuman itu aja. Nah, ini karena udah direkam, saya akan nerangin lebih lanjut tentang screen recording. Softwarenya banyak banget. Anda bisa nyari di Google, screen recording. Oke. Ada banyak sekali software-software buat screen recording. Ada yang buat Windows, ada yang dan rata-rata ribet. Saya kasih tahu dulu ya, sebagian besar screen recording itu ribet. Jadi kadang-kadang saya sebel banget karena ribet software-software yang ada ribet. Saya ambil yang gampang aja nih. Nyetelnya kan kayak gini nih. Ini buat Windows ya. Eh ini softwarenya ini kalau Anda teman-teman make Google Play ada di Play Store. Play google.com masuk Play Store. Di sini juga ada screen recording juga sih, recorder. Oke, ada banyak sekali screen recorder. Jadi software yang saya maksud banyak sekali, nggak ada nggak terbatas hanya satu dua software, tapi logikanya cuma sederhana aja. Kita cuman klik start. Nah, beres ya. Sampai sini beres dulu. Sini gampang. Sekarang taktik-taktiknya screen recording. Jujur, saya hampir nggak pernah saya edit. Jadi kalau udah diklik finish, nanti filenya keluar. Saya udah set jadi MP4, saya upload langsung ke YouTube biasanya. Jangan khawatir, kita lihat contohnya. Sekarang kita lihat contohnya. Ini yang finish di-upload ya. Saya kasih contoh aja langsung live contohnya. Bisa masuk ke Ono Center. Ini contohnya adalah ini. Ini butian tadi pagi sudah saya upload. 42 menit yang lalu di-upload. Terus saya tadi sudah di-upload 49 menit yang lalu, sudah ada 16 yang ngelihat, sudah ada 32 lagi yang ngelihat. Jadi udah langsung saya upload aja tadi waktu break, upload langsung ada yang ngelihat. Gitu ya. Jadi contohnya kayak gitu. eh ini kunci utamanya sebetulnya bukan screen recordingnya sih. Kunci utamanya di pola berpikirnya. Jadi semua pola berpikir ini adalah saya tambahin sebetulnya kuncinya adalah arsip. Jadi apapun yang kita kerjakan mau diskusi sinkron, asinkron kayak bikin YouTube segala macam semuanya jadi arsip dan arsip ini jadi bahan pustaka. Cuman karena saya pengen supaya semua orang bisa dengan mudah akses, semua orang dengan gampang bisa akses ke perpustakaan saya, untuk video saya biasanya taruh di YouTube. Jadi fungsi YouTube bukan buat YouTube-nya sih sebenarnya. YouTube ini buat arsip. Makanya saya ada ribuan, nih kalau dilihat, jangan diedit. Mana tadi? Video saya ada ribuan, 1000 berapa itu nggak tahu lupa. Ini ada 1185 video, baru ditambah 2 lagi. Ini arsip saya sih sebenarnya dan semua orang bisa ambil. Screen recordingnya cuma itu aja. Nah, sekarang kita masuk pelan-pelan ke taktik-taktiknya. Taktik-taktik dari screen recordingnya itu sendiri. Tapi jangan dulu dah, taktiknya belakangan sama aja soalnya ntar. Yang kita ngirim ke YouTube satu lagi. Oke. Jadi alat yang kita pakai buat screen recording sama buat ngirim ke YouTube beda. Kalau ini cuman screen recording jadi file aja. Buat ngirim ke YouTube, kalau mau diedit nanti, kalau enggak nanti saya terangin lagi buat ngeditnya ya. Yang tadi ditanya Pak Katamso itu tadi, saya akan terangin juga cara ngeditnya. Nah, screen recording udah beres urusannya. Softwarenya bisa dicari pakai screen recording, ada di Google, bisa dicari Play Store, ada screen recording juga, ketemu. Beres. Softwarenya di-install, cara makanya cuma gitu aja. Taktik yang banyak saya pakai ini doang sih sebenarnya, pause recordingnya banyak saya pakai sih sebenarnya. Oke, jadi kalau kita lagi record kadang-kadang butuh apa kita nggak bisa ngerekam, saya pause. Jadi kita nggak perlu ngedit. Jadi bisa di pause. Jadi kalau lihat rekaman saya kadang-kadang kayak gitu ngomongnya. Oh bentar ya, ini kayaknya lama banget nih prosesnya, saya pause dulu.
Daripada ngelihat orang instalasi yang lama banget, 20 menit cuman bengong ngelihat komputer install kan nggak lucu, saya pause aja. Terus kalau udah kita play lagi. Jadi cuman main pause sama record aja, pause record aja. Pause continue, nggak tahu lupa ini ada pause apa ya. Bisa saya pause ini saya pause ya. Ini rekam lagi. Jadi cuman gitu aja. Filenya nggak akan putus, tapi rekamannya putus. Gitu. Jadi kuncinya mainnya cuma di sini doang. Kalau udah finish, nanti dia jadi file. Gitu ya, beres ya. Screen recording cuma gitu doang. Nah, Anda bisa lakukan screen recording di komputer, bisa juga lakukan di handphone. Nah, sekarang urusannya sebelum masuk ke detail-detailnya, langkah-langkahnya segala macam, saya masuk lagi satu lagi. Jadi kalau disederhanakan kira-kira gini, waktu kita ngasih kuliah, ngasih pelajaran, dan itu saya lakukan langsung. Semua kuliah saya rekam, layarnya saya rekam, saya pun direkam, jadi saya akan ada 2 rekaman. Layar direkam, video direkam, dua-duanya saya masukin ke YouTube. Buat arsip tadi. Jadi arsip itu penting banget, karena kita hidupnya dari arsip sih sebenarnya nantinya. Semuanya ada di arsip tadi. Nah, sekarang kita akan coba masukin ngirim ke YouTube. Untuk ngirim ke YouTube, ini sedang dikirim ke YouTube nih sebenarnya, kondisinya sedang kirim ke YouTube. Untuk ngirim ke YouTube, oke, salah satu YouTube video, atau gini aja lah, jangan pakai YouTube, video streaming software. Sorry. Ada banyak yang bisa kita pakai software buat streaming. Ada Vmix, ada obsproject.com. Oke. Yang ini ada tulisannya Open Broadcaster Software. Karena ada kata-kata open, ini open source, ini free. Oh, yang saya omongin banyaknya free semua ya. Jadi kita nggak pakai software yang berbayar, karena saya kan rakyat biasa. Jadi saya nggak pakai software berbayar. Oh, logika itu kayaknya harus saya tanamin lagi nih. Urusan free segala macam. Oke, saya balik lagi ke sini. Saya semua akan pakai software free open source. Kenapa? Tujuan akhirnya bukan masalah free open source-nya sih. Jadi, kalau saya berkarya, kalau saya bikin sesuatu, saya pengen orang lain bisa bikin yang sama dengan yang saya bikin. Gitu ya. Contoh, saya kasih cerita aja dikit. Waktu saya bikin internet pertama kali di ITB, kita pakai walkie-talkie di ITB itu. Pakai walkie-talkie, pakai radio, pakai mungkin orang teman-teman di daerah tahu banget ada walkie-talkie lah, ada HT, ada radio 2 meter apa segala macam. Jadi radio, HT segala macam bentuknya seperti ini kalau kita lihat. Nah, ini pakai kayak ginian. Waktu kita bikin internet di ITB pakai walkie-talkie. Bisa kita lihat sejarah internet ITB. Kita klik aja. Nih, ini yang lain tulisan doang ya. Yang lain tulisan doang, tapi ini yang paling menarik. Ini adalah gambar, atau masuk ke sini lagi lah, sejarah internet Indonesia. Ono Wiki. Ini gambarnya. Ini udah bukan tulisan saya ya. Ini bukan tulisan saya ya. Ini ada di Siswapedia, Sejarah Internet Indonesia. Oke. Ini gambarnya, gambar gateway internet ITB yang pertama menggunakan komputer 286. Ini komputernya kayak gini. Internetnya disambungnya pakai apa? Kalau hari ini kan kita pakai 3G, 4G, pakai fiber, pakai IndiHome, pakai apa segala macam. Internetnya disambungnya pakai ini nih. Radio buat ngomong, ngebreak. Yang menarik, tolong dilihat disketnya. Disketnya gombal banget nih. Disketnya udah kagak ada yang jual sekarang kayak ginian. Oke, disketnya yang lupa ini ukuran berapa lupa. Jadi kayak gini kita bikinnya. Oke, kenapa kita bikin seperti ini? Kenapa kita tidak bikin yang canggih banget? Dan ini filosofi ini tetap saya pegang sampai hari ini.
Saya selalu bikin sesuatu pakai yang sederhana, pakai yang apa adanya, dan bisa bermanfaat. Kenapa? Supaya apa yang kita kerjakan ini bisa dikopi sama teman-teman yang lain. Apa yang kita kerjakan ini bisa dikopi sama kampus-kampus yang lain. Apa yang saya kerjakan ini bisa dikopi sama sekolah SD, SMP, SMA. Supaya sekolah-sekolah ini bisa juga bikin PJJ, SD, SMP, SMA bisa bikin pendidikan jarak jauh. Alat yang dipakai pas ngelihat kan, loh kok cuman gitu doang. Sederhana banget, kita bisa juga dong gitu. Dan hari ini ITB udah canggih banget, punya fiber optik lah, punya apa segala macam. Akibatnya apa yang terjadi? Orang tidak bisa ngopi ITB lagi. Akibatnya apa yang terjadi? Orang nggak akan minta tolong sama ITB lagi. Nggak mungkin kita minta tolong sama ITB, soalnya alatnya udah canggih-canggih. Tapi kalau Ono, semua orang mau datang ke Ono. Soalnya, oh gampang banget. Ini jujur nih, saya kasih lihat agenda saya ya, kalau kalau nggak percaya mah gombal banget lah jadwal saya mah. Biar ngasih lihat aja ya, biar nafsu lu pada. Google Calendar. Ini kalender saya. Ini yang paling dekat saya akan ngajarin teman-teman di apa sih namanya? Di ini Nrekang. Universitas Muhammadiyah Nrekang. Politeknik Bengkalis tentang kurikulum. Ini rata-rata tentang online, bagaimana bikin kurikulum mereka jadi online. Yang ini terutama adalah administrasi Moodle, e-learning. Bagaimana kita pakai Moodle tadi. Apa aja yang harus dikerjakan supaya Moodle-nya bisa operasional dengan baik. Ini di Nrekang di Sumatera Selatan, Sumatera lagi salah, apa sih? Sulawesi. Dekat Sulawesi sana ya, Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Saya pikir dia di Makassar tadi. Pas ngelihat, oh bukan di Makassar. Jadi saya belum pernah, seumur hidup saya belum pernah nginjak kaki saya ke sana, tapi saya kasih. Dan ini banyak sekali kampus-kampus yang minta diajarin seperti ini. Kita nggak mungkin pakai software yang canggih banget kalau udah kayak gitu. Apalagi ini di daerah. Jadi mereka akan pakai Moodle. Kalau UT sudah pakai Moodle, lebih enak sebenarnya. Jadi ini minta maaf aja ya. Pola berpikirnya bukannya UT yang paling gede, kagak. Saya selalu berpikir gimana caranya supaya UT bisa membantu kampus-kampus yang lain supaya bisa online semua. UT bisa membantu supaya semua kampus bisa pendidikan jarak jauh yang benar dan baik seperti apa. Jadi UT bisa jadi panutan buat kampus-kampus lain supaya bisa ikut pendidikan jarak jauh. Kalau saya mikirnya ke arah sana sih sebenarnya. Dan itu yang saya kerjakan sendiri. Cuman saya levelnya mungkin kampus-kampus yang kayak gini nih, Nrekang lah, Politeknik Bengkalis lah, kayak gitu. Dan ini banyak sekali nih. Kemarin Nrekang sudah ngadain acara dan pesertanya 1.000 orang dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Dan ini juga nggak akan jauh sih, ribuan orang juga dari Sabang sampai Merauke. Saya ajarin bagaimana caranya buat administrasi Moodle. Kalau kemarin bagaimana cara bikin materi, seperti yang tapi cuma 1 jam. Kalau UT ini kan 2 hari, kalau mereka 1 jam. Paling nggak langsung kebayang, oh cuma gitu aja. Pertanyaan dari orang daerah sederhana aja. Pak Ono, kalau ini kebanyakan dari SMP SMA sih. Pak Ono, kalau saya mau bikin tapi nggak punya modal segala macam, terus gimana? Udah gitu saya gila kan, Ono kan orangnya gila. Langsung gini aja dah, buat Anda yang nggak punya, silakan masuk ke e-learning saya. Saya kasih gratis tempat buat bikin mata pelajaran Anda. Ini saya kasih lihat nih ya. Saya kasih lihat langsung lah. Nih, saya masuk sini, kursus yang tersedia. Ini masuk ke SMA, ada sekolah menengah atas. Ini pelajaran gratis-gratis nih. Aslam Sultan, Fadri Husni, gratis nih. Jadi guru-guru kirim email saya, Pak, saya pengen bikin belajar dong. Saya kasih free. Ini masih kosong nih, kemungkinan besar masih kosong nih. Tuh kan masih kosong. Yang bagus kemarin dari SMP kalau nggak salah, Palembang. Ini Palembang. Ini cuman gini doang akhirnya. Jadi, tapi paling nggak dia bisa bikin kuis, gitu ya. Jadi mereka semua masih belajar semua. Semua guru-guru ini masih pada belajar bagaimana caranya bikin e-learning. Jadi tugasnya bapak-bapak ibu di UT ngajarin guru-guru ini buat bikin. Nah, gitu. Dan ini kondisi masih kosong seperti ini sih. Banyakan masih kosong. Makanya saya tahu banget guru-guru parah banget semuanya. Teori dapet tapi pas praktek nggak ada yang tahu apa yang harus dikerjain, bingung. Ini beres ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke yang online-nya. Oke, tadi cara ngerekamnya gampang banget, cuman gitu doang. Sekarang online-nya pakai OBS. Tadi kalau kita lihat mana saya tadi. Jadi filosofinya kalau bisa pakai sesuatu yang gampang di copy.
Nah, sekarang kita masuk ke streaming software. Streaming software kira-kira gini cara berpikirnya. Oke, pakai gambar lah paling gampang. Ini beres, saya save dulu. Eh, Oke, ini saya save. Sekarang buat siaran ke YouTube. Oke, jadi di sini ada YouTube. Saya gambar dulu, ini YouTube. Oke, YouTube ada di sebelah sini. YouTube ada di internet. Nah, bagaimana caranya kita rekam dan langsung masuk ke YouTube? Jadi di sini eh, studionya kita. Ini studionya. Kayak studio pemancar, studio segala macam. Kita akan ngirim siaran ke YouTube ini. Oke, softwarenya tadi ada dua, vMix sama OBS. Kebanyakan orang-orang makainya OBS sih sekarang. OBS. Termasuk saya makainya OBS. Oke. Dan cantiknya OBS bisa macam-macam. Dia bisa kita sambungin ke kamera kalau perlu. Jadi ini kamera kita sambung ke salah. Ini kamera bisa sambung ke sini ya. Jadi sini kamera bisa sambung. Bisa juga kita rekam layar. Kalau layar nulisnya sini aja ya. Rekaman layar di sini. Macam-macam lah. Jadi pilihannya banyak banget. Kita bisa kirim ke YouTube, kita bisa juga disimpan ini langsung masuk ke file. Di sini bentuknya file. Jadi sah-sah aja, jadi bisa juga screen recording juga bisa juga sih bentuknya file. Oke, jadi bisa file, bisa masuk YouTube, bisa rekam layar, bisa kamera, bisa segala macam. Sekarang kita lihat makhluknya seperti apa. Ini kondisi dia sedang ngirim ke YouTube. Atau saya kasih lihat dulu di YouTube-nya seperti apa supaya kita bisa bikin siaran cuma gini doang. Masuk ke YouTube. Oke. Bapak Ibu bisa bikin channel khusus, bisa juga pakai akun YouTube yang udah punya akun di Gmail, bisa buka YouTube dan kita bisa pakai akun itu buat naruh. Saya kebetulan akun saya bukan Ono Center sih. Cuman kita bikin aja Ono Center. Tapi yang megang sih cuman saya sendirian aja, nggak ada orang lain yang megang. Nah, buat bikin siaran langsung ke YouTube cuman gini aja, go live. Oke. Nanti habis ini saya kasih lihat di OBS-nya seperti apa ya. Ini kita akan live streaming ke YouTube. Kalau bikin mau live baru ya. Oke. Ini kondisi udah ada yang lagi live, oke, ada lagi yang lagi yang akan live. Ini tanggal dijadwalkan tanggal 25. Sekarang tanggal 22. Ini tanggal 25 akan live. Oke, ada dua yang lagi live. Sekarang kita masuk ke stream, kita bikin stream baru, bikin channel baru atau siaran baru. Kita bisa pakai settingan yang udah ada atau kita ganti settingan baru. Saya dismiss settingan baru. Jadi yang perlu diisi nggak banyak. Waktu kita bikin stream ke YouTube tidak banyak. Cuman bikin judul. Misalnya, salah satu kebiasaan jelek saya adalah saya selalu bikin tanggalnya. 2002 06 tanggal 22 hari ini. Misalnya UT pembekalan YouTube. Nah, ini judulnya Anda bisa ngatur sendiri sih. Cuman salah satu kebiasaan saya adalah saya kasih tanggal sih. Di sebelah sininya saya kasih tanggal. Bukannya apa-apa, soalnya saya kadang-kadang nggak tahu nanti ini videonya kapan dibuatnya. Terus orang-orang kadang-kadang yang namanya teknologi kan bisa kadaluarsa. Kalau udah kadaluarsa, saya tinggal bilang ya kamu lihatnya video yang tanggal yang lama, coba lihat video yang lebih baru gitu. Jadi tanggal itu buat kayak gitu-gituan sih. Terus judul bisa diatur. Nah, yang ini publik ini mengatur siapa yang bisa ngelihat sih sebenarnya. Kalau publik semua orang bisa lihat, private cuman kita yang bisa lihat. Kalau unlisted publik bisa lihat, tapi kalau dia tahu alamat videonya di YouTube. Jadi kalau kita tidak ngasih tahu alamatnya ke semua orang, orang nggak bisa lihat juga. Saya biasanya unlisted dulu, terus baru di publik. Tadi pagi live streamingnya unlisted sih sebenarnya, kondisinya unlisted. Tapi waktu Bu Tian lagi ngomong, wah ini kayaknya sayang kalau unlisted, saya taruh di publik aja, saya pindahin ke publik. Kira-kira gitu. Oke.
Nah, YouTube punya kemampuan buat ngasih duit. Walaupun saya belum pernah dapat duitnya dari sampai sekarang belum pernah dapat duitnya. Kalau mau pasang iklan tinggal dicontreng sini, bisa pasang iklan. Kira-kira gitu. Jadi settingannya cuma sesederhana ini. Kalau ada thumbnailnya, silahkan di-upload thumbnailnya. Terus saya biasanya kita masuk kategori apa. Di sini bisa diatur masuk kategori yang mana. Komedi, entertainment, news, politik. Saya biasanya masuknya science technology. Bisa education, kalau teman-teman masuknya ke education bisa. Tapi ini pilihannya banyak sih di sini. Oke, ada sport, ada gaming, ada yang paling banyak ditonton orang salah satunya adalah gaming sih. Kalau anak muda ya, anak muda banyak gaming. Walaupun saya banyaknya nontonnya entertainment kalau saya dengerin lagu. YouTube dipakai buat denger lagu doang sih. Oke, saya masuknya science technology, bisa milih. Jadi cuma gini doang pilihannya, kita create stream. Jadi kita bikin streamnya. Nah, ini udah mulai jalan. Ini lagi live streaming di sini, lagi live streaming sih sebenarnya. Oke, lagi live streaming. Kita bikin streamnya. Nah, di sini kuncinya cuman ini jangan sampai hilang. Alamat ini jangan sampai hilang karena buat ngesetnya nanti di alamat ini biasanya saya kopas ke notepad. Jadi nanti kalau hari hanya saya akan streaming, saya ambil alamat ini. Oh iya, ini waktu kita bikin ini kayak ngumumin ke semua orang tanggal sekian akan ada acara ini loh, gitu. Jadi saya bisa bikin pengumuman caranya kayak gini, bahwa tanggal sekian nanti akan ada kuliah umum di YouTube tentang apa. Saya bentuknya kayak gini. Tanggalnya saya set tanggal hari H-nya nanti. Oke. Nah, cuman yang perlu adalah ini, alamat ini jangan sampai hilang. Karena waktu nanti akses lagi pakai alamat. Ini kalau nggak kita simpen, dia bakal hilang. Oke. Nah, terus sama ini key-nya. Key ini penting banget. Key ini dipakai buat ngeset OBS-nya, buat ngirim videonya ke channel yang mana, kanal yang mana. Jadi adanya di key ini. Kuncinya ada di key ini. Itu. Jadi key ini nggak boleh. Caranya saya copy. Copy tinggal diklik aja, dia langsung kopas masuk ke clipboard. Udah, selesai. Settingan YouTube-nya cuma di situ aja. Lainnya hampir nggak perlu di set apa-apa. Oke. Nah, ini saya tutup aja. Sekarang kita lihat yang lagi live. Ini kondisi sedang live. Lagi live dari tadi pagi. Ini nggak dimati-matiin. Di sini kalau lagi live, di sini sebenarnya ngasih tahu kondisinya, kecepatannya gimana. Dia kasih warning. Saya ngirim data dengan kecepatan 1 Mbps, lower than recommended bitrate. Dia rekomendnya 4 mega, saya 1 mega aja saya kirimnya. Oke. Dan ini kondisinya lagi streaming. Kalau saya klik end streamnya nanti putus streamingnya habis nih. Ntar. Oke. Nah, yang penting dari sini adalah waktu kita melakukan streaming ke YouTube, di sebelah kanan ini yang seru sih sebenarnya. Jadi secara live videonya ini yang akan tampak di teman-teman yang nonton di YouTube yang ini. Oke. Tapi di sini teman-teman bisa nanya ke saya. Chatting ini bisa nanya. Jadi ini kelihatan nih lagi chatting banget nih. Semoga Pak Ono ya, ini lagi chatting. Di sini ada yang nanya kalau nggak salah. Pak Ono, kasam saya rewel. Terus saya jawab. Ini masih sempat saya jawab nih ya. Jadi kita bisa tanya jawab sih sebenarnya di sebelah kanan ini. Jadi YouTube juga memungkinkan kita melakukan interaksi dua arah. Yang ininya satu arah, streamingnya satu arah, tapi ada interaksi dua arah dan interaksinya pakai tulisan. Akibatnya apa? Enteng banget buat bandwidth yang nonton. Dan bagusnya YouTube, cantiknya YouTube adalah videonya ditaruh di server di Indonesia. Makanya kenceng, bisa kualitasnya bagus. Makanya saya pakai YouTube banget buat ngirim videonya pakai YouTube. Gitu ya. Nah, cuman nanti pengalaman di lapangan kalau kita lagi chatting kayak gini, ini masalah nih chatting. Banyak banget. Nyari orang yang lagi mau nanya, gimana cara nyarinya kan bingung nih kalau pertanyaan terlalu banyak kayak gini. Biasanya taktik yang saya pakai gini. Kalau ada pertanyaan, silahkan kirim pertanyaannya ke email. Biasanya kayak gitu caranya. Jadi selain pakai chatting, kalau ada orang nanya yang serius, tanyanya pakai email. Oke. Di email seperti ini. Cuman ini kan kita lagi pakai Microsoft Team ya, jadi nggak main email, saya akan lihat di chattingan. Kalau saya lagi pakai YouTube, saya akan baca di email nih pertanyaannya.
Oke, kebetulan nggak saya simpan arsipnya kemarin. Ini pertanyaan banyak banget. Di email tetap aja nanyanya banyak, tapi lebih sedikit lah daripada saya harus ngelihat di apa sih di YouTube-nya, di chattingan YouTube. Rata-rata kalau saya lagi kuliah ada sekitar 200-300-an yang ikutan kuliah dengan saya. Mahasiswa saya yang benernya sih yang terdaftar yang bayar SPP sih cuma 30 orang sih sebenarnya. Cuman kuliah saya sih ratusan orang langsung ikut tiap kali. Saya berusaha seminggu sekali ternyata agak susah karena kuliah saya biasanya Jumat dan Sabtu. Ya udah karena Jumat kadang-kadang diambil orang ya udah kepaksa kayak gini caranya. Jadi kalau saya lagi ngasih ceramah, lagi seminar segala macam saya YouTubein juga. Dan ini kalau udah end stream, saya klik end stream, ininya rekaman YouTube-nya akan rekaman YouTube-nya akan disimpan ya. Saya kasih lihat rekamannya YouTube-nya. Saya masuk lagi ke Ono Center ini, masuk ke YouTube Studio, klik YouTube Studio. Nah, ini masuk ke video-video yang ada di channel YouTube saya. Ini adalah yang saya upload. Ini video-video yang saya upload. Jadi kita bisa lihat video yang diuploadnya juga. Ini video yang diupload. Kalau kita lihat nanti sebagian besar video saya adalah screen recording. Saya hampir tidak pernah bikin rekaman muka tuh jarang banget sih. Oke, sebagian besar screen recording banget. Yang live ada di sini. Yang pakai YouTube live ada di sini. Ini rekamannya. Yang ini udah tulisannya live replay adalah rekaman rekaman yang saya rekam YouTube yang hasil broad streaming tadi ini sudah di end selesai, ini rekamannya disimpan. Jadi YouTube tetap menyimpan rekaman streamingnya kita. Jadi kalau mau kuliah live caranya kayak gini aja paling enak. Di live-in, nanti di end, nanti dia rekam. Dan ini akan ada live selama berapa jam tadi itu. Ini berjam-jam ya. 4 jam, 5 jam yang ini yang kita lagi live now ini 5 jam kan hari ini. Besok akan 5 jam lagi akan direkam. 5 jam semuanya direkam. Tanpa diedit ya. Ini rekam tanpa edit sama sekali. Ini ada 2 yang upcoming yang akan terjadi. Oh, sorry, yang ini mah bukan ya. UT pembekalan YouTube ini bukan, ini tadi kita bikin bohongan. Kalau misalnya kita mau delete cuman gampang aja, option delete forever. Ini karena tadi cuma ngasih contoh aja, bohongan. Saya kan UT pembekalan ini kan enggak ya. Ini delete forever. Jadi yang akan ada nanti tanggal tentang data privacy tanggal 25. Yang ini. Yang ini tentang data privacy tanggal 25 jam 7 malam. Oke. Kita bisa ngatur jadwalnya sih sebenarnya. Jadi bisa kita lihat di sini. Di sebelah sini kita bisa lihat sudah berapa yang nonton. Topik-topik apa yang menarik bisa kita lihat di sini sih sebenarnya. Seperti ini ya. Ini menarik nih 2.600 yang nonton. Topiknya apa? Tentang internet rakyat. Ini ada 1.000 yang nonton. Topiknya tentang apa? Akses ke informasi. Jadi kita bisa lihat sih topik apa yang menarik buat banyak orang. Dari sini kita dapat ide, nanti bisa dapat ide juga. Oh, berarti rakyat Indonesia suka topik yang seperti apa. Ini tentang e-learning, kelihatan. Webinar tentang e-learning ada 1.000 sekian. Ini tentang apa? Routing IP versi 4, 2.400 orang yang ngelihat. Jadi kelihatan kita bisa survei topik. Oh, ini gede banget nih. Cyber security langsung 5.000. Pokoknya yang namanya hacking, yang rusak-rusak banyak banget dah. Ini dakwah, ini saya ada dakwah di dunia cyber waktu itu dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Pak Ono, boleh nggak ini? Ya udah lah. Oh, bayangin Ono orang teknologi ngomong soal dakwah kan stres juga urusannya. Ternyata yang nonton ada 3.000 gitu. Dikirain kalau dengerin Ono bisa masuk surga kali ya. Padahal ya mudah-mudahan lah. Tapi ini kelihatan yang ini 4.500 cyber security lagi. Jadi kelihatan banget sih topik yang menarik yang mana kelihatan dari sini ya. Gitu ya. Atau saya kasih lihat dashboard kali ya. Dari ini saya masuk ke dashboard saya di YouTube. Kita bisa lihat macam-macam sih, kita bisa analisa macam-macam tentang video-videonya. Ini yang ngelihat ada berapa, turun berapa persen, berapa jam ngelihatnya, turun berapa persen, duitnya dapat berapa, saya dapat duit katanya sih $31. Dirupiahkan kira-kira kali 300.000 ya.
Jadi jangan berpikir buat kaya raya pakai YouTube lah, percuma. Pikirnya buat amal ibadah aja udahlah, segala macam amal ibadah. Duitnya dari tempat lain lagi. Ya, ya saudara-saudara, ini duitnya $300 ya revenue. $30 bukan $300. $30 ya 300.000. Oke. Tapi di sini yang penting yang saya lihat yang ini nih. Top video. Jadi kelihatan banget bangsa ini sukanya topik apa di sini. Kalau mau ngelihat lebih enak bisa ke channel analitik. Nah, ini kita bisa lihat nih. eh Topiknya apa, kapan yang orang nontonnya kapan, yang paling banyak. Ini hacking, ini IP versi 6, jaringan ya, hacking. Ini bikin internet yang murah buat di desa. Ini routing, jadi kelihatan topik buat saya yang menariknya kayak gini ternyata. Saya kebetulan hidupnya dari orang Indonesia biasa aja banyak, jadi saya harus monitoring banget sebetulnya topik apa yang paling diminatin sama banyak orang. Jadi, tapi jujur topik yang paling banyak hacking yang paling suka. Cuman saya punya masalah besar kalau saya banyak kasih topik hacking. Beberapa video saya sudah di-delete oleh YouTube karena ngomongin soal hacking. Jadi kalau saya ngotot ngasih topik hacking, akun saya bisa di-delete sama YouTube. jadi, jadi saya nggak bisa sih ngasih hacking, nggak bisa terlalu banyak karena YouTube akan nge-delete saya. Tapi orang-orang kadang-kadang nggak mau tahu sih. Pak Ono ajarin ini, Pak Ono ajarin ini, maksa gitu ngajarinnya. Lu kagak tahu saya bisa di-delete sama YouTube kalau ngajarin yang gituan gitu ya. Jadi di YouTube ada etikanya, ada rambu-rambunya, apa yang boleh dikasih, apa yang nggak boleh dikasih. Kalau kita terlalu banyak ngasih yang jelek-jelek, yang kata YouTube jelek ya, hacking segala macam, sayanya bisa di-delete. Gitu. Jadi kita bisa nganalisa sih. Kita ada fasilitas buat analisa buat YouTube-nya, kira-kira apa yang menarik, jam berapa menariknya, jumlah pelanggannya kayak gimana gitu, naik apa turun segala macam bisa kita lihat. Revenue-nya berapa, yang penting revenue 300.000. Cuma ngasih tahu aja bahwa jadi YouTuber jangan berpikir kaya raya dengan jadi YouTuber. Kalau YouTuber saya pakai buat arsip, itu kuncinya buat arsip, karena arsip ini yang nanti akan memutarkan ilmu kita terus-terusan. Gitu ya, beres ya. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat bagaimana cara ngirim videonya ke YouTube. Oke, ini live streamingnya. Wah, ini udah banyak komentar kan? Banyak nih. Di window juga Pak ada ini. Jadi ini langsung bilang ya, di market di window juga ada segala macam. Ini silakan sih. Saya kebetulan OBS Studio bisa di window, bisa di Linux, bisa untuk ngirim ke YouTube, bisa juga dipakai buat recording screen juga sih sebetulnya. Jadi kalau kita mau screen recording kita bisa pakai OBS Studio juga sama aja. Oke. Jadi OBS bisa. Nah, sekarang ini kita masuk OBS-nya. Ini kondisi lagi running, OBS-nya sedang jalan. Dia lagi ngirim video ke YouTube. Kelihatannya di sini nih. Kalau saya klik stop streaming, videonya akan stop kirim ke YouTube-nya. Tapi dia sedang ngirim ke YouTube dan ini ada karena videonya lagi ngelihat dia sendiri, kelihatan banyak banget nih echo-nya. Ini echo-nya video, banyak banget ya. Kalau mau rekam screen recording, kita bisa start recording di sini, kita screen recording sih sebenarnya. Gitu ya. Untuk settingannya ada di sini. Settingannya kita bisa ngatur di sini. Untuk stream, yang ini sih sebenarnya kita bisa ngatur. Ini banyak, dia bisa stream kemana, ke banyak tempat, bisa ke YouTube lah, bisa kemana, bisa kita rubah-rubah. Cuman karena ini kondisi sedang live, sedang streaming beneran, saya nggak bisa ngerubah ini karena sudah apply. Kalau udah saya stop streamingnya, baru saya bisa rubah ini. Nah, keystream yang ini ada keystream ini dapatnya dari sini sih sebenarnya. Mana tadi? Nah, ini keystream yang ini. Kita copy, ini kalau dibuka bahaya nih. Orang lain bisa ngambil ini saya soalnya. Ini nggak akan saya buka, tapi kita copy, ini klik copy, dipastenya ke sini. Ini dipaste aja. Jadi keystream ini adalah kunci dibikin sama YouTube-nya. Nanti kita masukin ke sini aja keystreamnya. Nah, sekarang ada beberapa settingan yang bisa kita atur, kayak audio, kita bisa atur audio apa aja yang akan dikirim ke YouTube, kecepatannya berapa, channelnya stereo atau mono bisa diatur. Videonya mau seperti apa? Saya set bitrate-nya 1 Mbps aja supaya nggak terlalu banyak makan ini ya, nggak terlalu banyak makan bandwidth 1 mega.
Kalau dipikir-pikir zaman dulu 1 mega udah kenceng banget ya. Sekarang 1 mega nggak ada apa-apanya ya, kurang ajar. Internet tuh kurang ajar banget sih sebenarnya. Nah, kalau mau recording kita bisa ngatur juga disimpan kemana recordingnya, formatnya apa. Ini MKV kebetulan formatnya MKV. Oke, same as streaming MKV formatnya. Oke, audio udah, videonya ini kita bisa atur resolusinya berapa. Kebetulan resolusi yang saya pakai cukup besar ini sebetulnya. 1920 kali 1080 ini gede nih, resolusi besar. Ini HD, ini resolusi yang dipakai HD. Jadi resolusi bagus sekali yang dipakai. Ini semua nggak bisa saya ubah ya, karena saya sedang live streaming, jadi saya nggak bisa rubah. Yang akan nolong banget supaya bandwidth yang nggak terlalu besar di sini nih. Ini ada FPS, frame per second. Saya lagi pakai 30. Kalau mau bandwidthnya kecil, ini bisa kita kecilin sih, gitu ya. Saya kadang-kadang pakai 10 frame per second. Jadi kualitasnya bisa agak patah-patah kualitasnya. Kayak, tapi kan toh saya hanya streaming ini layar aja. Jadi patah-patah nggak terlalu apa-apa sih sebenarnya. Itu. Jadi ini kita ngatur ininya, kualitasnya hotkey nggak pernah saya pakai. Dia punya kemampuan buat kasih hotkey, buat start recording, stop recording, makanya apa segala macam. Tapi nggak pernah saya pakai. Ini pun nggak pernah saya pakai, gitu ya. Buat stream delay mau berapa detik, recordingnya mau dikasih format seperti apa, nggak pernah saya pakai. Karena saya nggak pernah record. Karena record saya pakai Kazam, gitu. Jadi cuman ini doang nih sebenarnya. Kuncinya cuman ini doang. Paling kalau mau agak-agak itu video. Yang sering saya ini video sama ini. Nah, yang jadi masalah besar dengan YouTube adalah suara sih sebenarnya. Ini kalau kita perhatikan, mic saya kecil. Jadi ini si Microsoft apa tadi tim ini akan ngerubah mikrofon supaya tidak pecah suaranya di tempat bapak-bapak ibu-ibu nggak pecah. Dia ngecilin suara saya. Padahal ini konsekuensi suara kecil, YouTube-nya jadi kecil. Pusing saya. YouTube mintanya lebih gede dari ini sih sebenarnya. Jadi suaranya lebih tinggi YouTube mintanya. Gitu ya. Jadi udah sering banget nih orang komplain, Pono suara nggak kedengeran. Lah ilaha illallah. Ya susah ya gimana ya. Gitu ya. Oke. Nah, kita bisa ngeset juga dari sini suara. Ini settingan suaranya. Ini saya pakai, kalau ada yang pakai Windows bisa pakai logika aja ntar, bisa disamain kira-kira. Saya bisa ngeset suaranya di sini, controller suaranya bisa diatur. Saya kebetulan saya maksimum semua suara saya maksimum. Cuman mikrofon aja nggak saya maksimumin. Kalau suara mikrofon saya maksimumin pecah dia soalnya. Ini kita bisa lihat. Kalau saya ini yang warna merah nggak boleh sampai sini sih. Kalau warna merahnya sampai ujung pecah suara. Jadi kalau mau kecil, nah itu pecah tuh suara udah mulai pecah. Makanya dia turun otomatis. Berarti ini saya ngomong turun dia otomatis ya. Nanti dia akan turun otomatis kalau turun tuh pelan-pelan dia akan turun. Parah suara tuh parah banget. Karena Microsoft Teams-nya akan Zoom juga sama. Saya coba pakai Google apa sih? Google Meeting apa segala macam itu akan ngeset suaranya supaya minimal. Oke. Nah, di sini ini suara saya maksimalin di semua lini, saya maksimalin. Di browser saya maksimalin, di Kazam saya maksimalin, OBS saya maksimalin, VirtualBox saya maksimalin semua. Gitu. Beres ya? Nah, ini beres urusan toolnya cuma itu doang. Ada yang buat screen recorder yang sederhana banget, contohnya Kazam. Ada yang lebih rumit, contohnya OBS Studio. OBS Studio bagus, bisa kita rekam layar juga, bisa kirim ke YouTube, bisa kirim kemana-mana. Nah, sekarang tekniknya, teknik ngajarnya. Teknik ngajar yang paling sederhana adalah pakai presentasi, pakai slide. Bapak Ibu dosen semuanya pasti tahu cara pakai slide segala macam, cara bikin slide-nya udah tahu semuanya. Saya kebetulan banyak ngajar yang sifatnya praktikal, yang sifatnya praktek, nggak sekedar teori. Kalau teori biasanya cara saya bisa pakai slide, bisa juga pakai Google kalau teori. Cuman kalau udah praktek kita nggak bisa sekedar pakai slide doang. Rada susah buat pemahaman buat siswanya kalau pakai slide doang. Jadi cara yang saya pakai, saya akan coba masuk ke saya bentuknya, saya kalau udah ngajar seperti itu akan selalu bentuknya ini ya. Bentuknya belajar sambil bermain. Tapi gaya saya sampai sekarang banyaknya belajar sambil bermain terus. Walaupun saya ngajar levelnya S2, tetap anak-anak S2 saya ajak belajar sambil bermain terus.
gitu. Jadi bentuknya selalu belajar saya bermain sih. Oke. Kalau di tingkat-tingkat atas belajar saya bermainnya biasanya bentuknya simulasi akhirnya. Simulasi. Oke. Kalau di tingkat bawah namanya game. Software game. Oke. Kalau di atas simulasi. Game apps misalnya. Jadi bentuknya game-game apps. Oke. Dan Anda bisa dapetin game-game ini bisa di macam-macam ya. Kalau di Android bisa cari di Play Store. Kalau misalnya ngajarnya nanti kalau di UT ngajar guru-guru buat SMA atau apa, bisa cari di Play Store sih sebenarnya. Misalnya game untuk biologi. Tapi itu bentuknya udah game. Ini udah banyak banget loh ini. Game-game ini banyak sekali. Ini ada chemistry lah, ada knowledge lah, apa segala macam. Ini banyak banget. Kalau saya buat ini kita ngomong level SMP, SD, SMP, SMA ya. Oke. Kalau buat SD, SMP, SMA, saya biasanya pakai Edubuntu. Edubuntu. Ini Edubuntu. Kalau kita lihat gambar, wah ini harus kita spesifik ke gamenya. Misalnya G-Compris. Oke. Nah ini gamenya udah game science kayak gini. Ada lagi nggak? No, ini science. Coba kita praktekkan ya. Mudah-mudahan udah siap nih komputer saya. Ini lagi nginstall software sebetulnya. Ini saya barusan nginstall softwarenya. Baru aja ini, baru banget nih. Baru done, selesai. Instalasinya selesai. Oke. Kita akan coba G-Compris ya. Oke. Clear layar. G-Compris. Anda bisa ini free, semuanya free. Kalau di Linux sudah gampang banget, harusnya di Windows harusnya masih bisa juga. Ini pakai Python atau Java, lupa. Oke, saya coba jalankan programnya. Mudah-mudahan nggak crash nih komputernya. Ini buat ini anak saya yang SD. Ini ada lagunya ya. Mudah-mudahan kedengeran lagunya. Jadi anak saya yang SD, yang si Bontot masih SD. Kalau Butian kan yang SD cucunya. Kalau saya anak. Jadi kalau saya ke mall apa ditanyanya, ini cucu bapak ya? Sialan lu anak gue. Ini kita masuk ke anak SD. Oke. Welcome to G-Compris. Welcome to G-Compris. Oke, kita akan belajar fisika. Ini adalah You are responsible for the lock and you must help taps pass through. Click on the small valves. ya seru ya bahasa Inggris ya. Or an increase in Ini intinya gini, ini kapal bawa kayu-kayu. Kapal ini mau masuk ke darat. Ini namanya kanal. Ada di dunia ada kanal yang panjang, ada beberapa. Ada terusan Suez, itu kanal yang panjang banget. Ada terusan Panama, kanal yang panjang. Dan dia motong benua kayak Panama kan motong benua Amerika dia. Motong di tengah ya. Cuman supaya kapal bisa dari laut ke darat, dia laut kan lebih rendah, darat lebih tinggi. Gimana caranya supaya bisa dari laut ke darat? Yang dipakai secara fisika namanya hukum Bernoulli kayak apa segala macam. Cuman anak-anak SD nggak perlu tahu itu hukum Bernoulli. Sekarang gimana caranya dia pindah ke sini? Pertama kan kapalnya harus diarahkan ke sini dulu, masuk ke dalam sini dulu. Ya gampang sih, tinggal diklik aja, ini turun ke bawah. Nanti kapalnya bisa diklik masuk ke dalam sini. Gimana cara ini supaya naik ke atas? Nah, ini tutup dulu. Oke. Oke. Baru ini bisa kita buka. Nggak bisa kebuka nih. Saya klik-klik nggak kebuka nih, kebuka. Caranya gimana supaya airnya naik ke atas? Ini aja yang dibuka. Klik, ini dibuka, airnya naik ke atas. Oke. Ini bisa kita buka sekarang. Nih, ini bisa, kapalnya bisa pindah. Gitu. Jadi anak-anak bisa belajar hukum Bernoulli gimana caranya supaya air ke pompa naik ke atas segala macam, kapal bisa pindah. Gitu ya. Kalau mau balikin juga sama aja sih, nanti prosesnya kira-kira kayak gitu. Kita bisa coba yang lain. Di sini ada tentang siklus air dari awan masuk ke gunung, masuk ke pembangkit listrik apa segala macam, jadi listrik. Ini ada pembangkit listrik, ada matahari bikin air jadi uap dan sebagainya. Dan kita bisa bercerita di sini. Jadi waktu kita nerangin, kita bisa bercerita dalam bentuk
direkam pakai Kazam, atau kalau mau streaming video ke YouTube kita cerita gitu. Jadi bentuknya cerita. Jadi kuliah itu bukan, kalau saya sih ya, karena bentuknya lebih banyak skill, saya banyak sekali bercerita. Di kuliah itu bentuknya cerita, bisa ini yang suka lihat YouTube saya bisa ngelihat bahwa kalau saya lagi kuliah kayak cerita aja. Saya tidak terlalu ini adalah apa kayak apalan gitu, enggak. Saya bentuknya cerita sambil kita coba. Oke. Dan bentuknya interaktif banget ya, karena orang bisa nanya langsung. Kalaupun nggak ada waktu, orang tetap bisa lihat arsipnya, video arsipnya, dan bisa nanya pakai email atau pakai Twitter dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, ini yang buat SD banget. Oke. Sekarang saya akan coba keluar. Ini keluar dari si G-Kompris. Kita masuk ke anak-anak buat latihan. Anak-anak buat latihan bisa pakai Tuxmath misalnya, latihan matematik misalnya, pakai matematik Tuxmath seperti ini. Ini yang dipakai sama anak saya si Bontot sih buat latihan matematiknya, curang banget sih. Jadi ini udah kayak bermain aja, play alone. Math Command Training Academy. Oke, kita cari yang agak susah ya, supaya saya nggak bisa jawab juga. Ini perkalian 11 multiple 11 dan 12. Nah, ini saya bisa nggak bisa nih. Nggak bisa jawab nih. 11 kali 6 gampang sih. 66. Enter. 11 kali 4 44, enter. Gitu. Jadi bayangkan anak-anak harus cepet-cepet mikir, ngitung ya. 12 kali 10 120, enter. Yeah. 11 kali 1 gampang 11. Yeah. Itu. 12 kali 12 mampus gua. Berapa ya 12 kali 12 ya? 120 tambah 24. Jadi berapa? 120 tambah 24 144. Bener nggak? Iya bener. Pinter. 12 kali 8. Aduh berapa ya? 12 kali 8. 12 kali 12 kali 10 120. Kurangi 24. 120 kurang 24 20 100 kurang 4 96. Iya. Udah selesai ah, stres saya. Jadi belajar kayak gitu. Kalau mau yang lebih susah, belajar yang ini. Kabrus. Ini buat pecahan. Ini pecahan. Jadi kalau pecahan misalnya sepertiga tambah setengah, kita bisa bikin supaya pecahannya sama, potongannya dibikin sama nih. Ini nggak sama. Ini sama nggak? Nggak sama. Nih sama nggak? Nih masih belum. Nih. Nah ini sama nih. Ini potongannya sama nih ya, potongnya sama. Berarti dengan potongannya sama kita bisa lihat ini ada 2, ini ada 3 nih. Ada 3 potongan yang sama. Jadi 2/6 tambah 3/6 sama dengan 5/6. Itu tekniknya. Oke, new. Nah kita udah main-main kayak gini aja, tapi stres saya ntar. Jadi saya keluar dulu yang ini. Oke, saya masuk yang ini aja langsung exercise. Jadi kita 1 tambah setengah adalah 1/2. Jadi anak-anak bisa sambil bermain seperti ini ya. Nah, ini masih gampang lah. Sekarang kita masuk yang lebih susah. Bermainnya mulai ke geografi. Ini buat guru-guru geografi, SMP kalau ngajar bisa seperti ini juga. Kita bisa eksplorasi peta, bisa lokasi dari provinsi, ibu kota provinsi dan sebagainya. Coba kita, kalau Indonesia masih gampang ya. Kita ganti petanya peta Asia aja deh. Bisa Asia nggak ya? Asia ada nggak Asia? Lebih gampang Asia. Asia. Ini Albania. Asia ada nggak Asia? Ini dia Asia. Oke. Asia. Oke, ini Asia. Coba lokasi dari countries. Jangan 47 countries, saya turunin jadi 5 countries. Oke. Lokasi dari countries. No questions. Oke, 6. Sri Lanka. Please klik Sri Lanka. Sri Lanka tuh yang ini ya. Singapura. Nih. Klik ini. Susah banget sih. Nih, dah. Jordan. Mati gua. Jordan yang mana ya? Ini bukan. Ini Jordan bukan ya? Qatar. Qatar yang ini kali ya. Kayaknya Qatar yang ini deh. Salah. Bahrain yang mana? Kagak tahu. Yang ini kali Bahrain.
Salah lagi. Brunei tahu, saya Brunei tahu. Oke. Nah, jadi lumayan 4 dari 6 bener gitu. Oh, yang saya klik United Arab Emirates dari tadi ya. Gitu. Tapi kita bisa belajar kayak gini, nanti ada ibu kota dan sebagainya. Oke. Jadi belajarnya kayak gini. Nah, sekarang kita naikin kelasnya lagi. Coba kita belajar matematik yang susah ya. WX maksima. Ini keren nih, matematik keren banget sih. eh saya udah lama nggak pakai ini ya. Kita akan belajar yang susah ya, kalkulus ya, integral ya. Coba kita belajar integral, variabelnya x. Oke. Gimana caranya ya? Bentar. Ini saya udah lupa caranya, cara makainya gimana? Integral. Integral x. X dx sama dengan apa? Oh, oke, ngerti. Oke, sekarang saya akan coba. eh, Kalau x kali x ya, hasilnya berapa? Ini ekspresinya, oh salah, variabelnya x, ekspresinya adalah x kali x, Jadi integral x kuadrat sama dengan berapa? Ya, saya kasih gambar dulu ya. Eh, nih, sekarang saya akan bikin ini integral x kuadrat dx. Oke, sama dengan berapa? Oke, coba kita lihat. Ada yang bisa jawab? Silahkan dijawab dulu di sini. Oh, no, lagi jahatnya keluar. Ada yang bisa jawab nggak? Integral x kuadrat sama dengan berapa? Integral x kuadrat dx. Oh, mati lu pada. Langsung gak ada yang jawab nih. Saya hitung saya. Sepertiga X pangkat 3 Iya, plus itu ya. Ini Mas Jeffrey Arlinandes Chandra sudah menjawab sepertiga X pangkat 3. Coba kita lihat di sini ya. Sini tadi. Oke. Ini ekspresinya ada X kuadrat, variabelnya X. Oke. Sepertiga X pangkat 3. Dapet. Ini pakai program. Tapi yang dihitung bukan angka ya, yang dihitung integral kayak gini. Ini bisa aljabar, bisa matriks, bisa. Coba kita matriks ya. Invert matriks. Sorry. Matriksnya kita buat dulu ya. Generate matrix. 2 kali 2. Array-nya A gitu ya. 2 kali 2. Bisa nggak ya? Row-nya 2, ininya 2. Wah, susah. Nggak jadi. Ini maksudnya saya kasih angka nih. Bisa nggak saya kasih angka ya? Aduh, susah nih. Bisa pakai angka. Susah. Tapi ini enak banget mainan ini, buat main matematik udah enak banget. Kita bisa kalkulus integral, kita bisa cari limit, diferensial, cari Laplace transform segala macam bisa. Aljabar juga bisa cari determinan, nilai eigen, transform matrix, adjoint segala macam bisa. Persamaan bisa kita cari akar dari polinomial, bisa solve ordinary differential equation, initial value problem, boundary value problem, segala macam bisa dipakai kayak ginian. Jadi ini contoh software namanya WX Maxima, ini free. Semua yang saya omongin ini free semua, nggak pakai duit ya. Ini free, kita bisa belajar matematikanya enak banget sih sebenarnya. Oke. Saya dulu pakai software kayak gini buat nurunin rumus sampai turunan ke-8. Jadi pakai software nurunin rumusnya. Kalau pakai tangan bisa tewas. Akhirnya pakai software saya nurunin rumusnya bisa. Gitu ya. Satu lagi kalau mau main-main simulasi, kita bisa juga pakai ini Science Lab. Ini yang baru saya install tadi sih, sebenarnya barusan aja diinstalnya. Saya nggak tahu bisa jalan apa enggak. Kalau nggak berhasil jalan, nasib berarti. Ini kayaknya nggak jalan. Cannot create ini.
Kagak jalan Science Lab. Gagal. Gagal jalan, error. Ya udah. Tapi Science Lab menarik banget karena ini saya masuk di sini aja ya. Scilab. Ada yang namanya Psychos. Jadi waktu tadi break, saya mikir kayaknya menarik juga kalau saya kasih lihat yang namanya simulasi. Kita lihat gambar-gambarnya ini. Nah, kita bisa simulasi sih. Jadi misalnya kita punya sistem seperti apa. Punya sistem seperti apa, bisa dilihat di sini juga. Sistemnya bisa macam-macam ya. Bisa punya rangkaian apa segala macam. Terus kita bisa simulasikan nanti hasilnya seperti apa keluar. Jadi kita enak banget sih. Buat kayak ginian enak banget simulasi. Dan ini kita pakai Kazam segala macam, kita bisa simulasikan kondisi real di lapangannya, kemudian kita bisa lihat. Jadi waktu ngajarnya, labnya bisa di komputernya kita, kemudian kita rekam tanpa kita perlu punya lab beneran. Dan semua mahasiswa kita bisa punya lab yang sama di komputernya masing-masing dan kita bisa simulasikan kejadian yang kita pengen simulasikan di lab itu. Cuman ngajarnya sih rekam layar sama bisa streaming YouTube, kira-kira kayak gitu. Oke, itu simulasinya. Sampai sini dulu sebelum saya terlalu bablas. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ada Ono, izin Pak Ono. Siap, silahkan. Jeffrey Pak Ono. Siap. Perkenalkan Jeffrey dari Bengkulu Pak Ono. Oh ya, yang jawab tadi Pak Kartono kayaknya yang matematika tadi, bukan Jeffrey Pak Ono. Yang untung Jeffrey. Ya karena Jeffrey ngangkat tangan tadi Pak Ono. Sebenarnya mau nanya dari tadi Pak Ono. Makasih. Pak Ono, jadi kan kita ini di UPBJJ seluruh Indonesia kan sedang ini Pak Ono lagi sosprom ya, karena penerimaan mahasiswa baru sampai tanggal 15 Juli. Bentar. Nah, jadi Sospom teh naon? Sosprom Pak, sosialisasi dan promosi. Oh. Ya, jualan lamar ketik. Oke. Jadi seluruh Indonesia udah lagi gencar-gencarnya nih, tapi kita pakai yang pasti sih pakai media platformnya, media sosial ya, baik Facebook ya, baiknya YouTube, baik juga Instagram gitu. Nah ini kan Pak Ono udah ngajarin kita OBS nih. Teman-teman nih udah ada yang beberapa yang pakai OBS Pak. Tapi kesulitan OBS ini kan apa ya, kita perlu device karena media sosial yang di UPBJJ ini kan banyak Pak. Kayak ada Instagram, Facebook itu pun nggak personal, kayak fanpage Facebook kayak gitu Pak. Kesulitannya sih membroadcast ke seluruh destinasi media sosial itu. Nah kemarin Jeffrey juga browsing kemarin coba pakai restream.io. Jadi kita langsung stream aja pakai keystream di restream.io. Tetapi permasalahan di situ cuman cukup yang free. Memang sebenarnya bisa naik kok ke ke profesional gitu kan. Tetapi yang free itu memungkinkan kita untuk cuman di 2 device saja, bisa di YouTube dan di Facebook. Tapi ada watermark juga kayak gitu, Pak Ono. Jadi yang mau Jeffrey tanya, dan juga di restream.io ini nggak support untuk Instagram. Nah, yang Jeffrey mau tanyain, ada nggak aplikasi yang bisa kita broadcast ke beberapa destinasi tadi, ya media sosial kita yang banyak. Jadi satu siaran kita broadcastin ke banyak, tetapi dengan cara ya kayak Restream ini kayak gitu, dengan cara yang mudah tanpa biaya yang mahal. Nah itu pertama Pak Ono. Kedua, sebenarnya masalah streaming ini kan masalah kecepatan upload speed gitu kan Pak Ono ya. Apalagi permasalahan ini kan cuma pakai IndiHome biasa ya. Mohon maaf nih nyebutin merek tadinya. Jadi upload speed yang IndiHome yang murahan seperti Jeffrey ini kan ya paling upload speednya cuma 1,4 Mbps gitu. Dan Jeffrey setting di OBS ya cuman paling 1,2 maksimal lah, mentok-mentok 1,2, paling ambil amannya di 1000 kbps bitrate-nya gitu kan. Nah, ada nggak cara gitu supaya speed upload ini naik nih tanpa harus kita ya nelpon IndiHome untuk naikin itu IndiHome kayak gitu. Terima kasih Pak Ono, mohon solusi dan jawabannya.
Ini pertanyaan susah-susah nih, Jeffrey. Sadis juga nanya. Oke, jujur dulu, saya pakai OBS seringnya ke YouTube. Saya belum pernah ke yang lain. Saya cek dulu ya. OBS bisa nggak ke Instagram live? Oke, kayaknya bisa Bisa. sih. Kemarin kita udah coba bisa Pak Ono Oke. ke Instagram, tetapi memang ada beberapa settingan kan karena flyer di Instagram sama di OBS tuh beda kayak gitu. Oh, oke. Jadi harus Jadi harus disetting dulu ya. Tapi bisa ke Ya, Instagram, ke Frame-nya Facebook, Facebook bisa. bisa. Oh, jadi Bisa. sebenarnya dia bisa ke semuanya ya? Ke ya. Ya, jadi Jeffrey itu kemarin pakai Restream.io, jadi itu satu aplikasi kita buat apa ya, buat aplikasi situ. Jadi nanti dapat streamnya dari Restream.io. Jadi kita cukup login aja di Restream.io-nya, masukin apa ya, masukin YouTube kita dan masukin Facebook kita. Nah, permasalahannya di Restream.io itu nggak support Ya, ke oke. apa ya, ke Instagram tadi, dan juga ke fanpage yang free ya. Kalau misalkan mau naikin ke profesional kan bayar itu. Oh, Bukan Pak On, misalkan kita pakai bayar-bayar kan, kayak gitu ya, kan. ya. Kayak gitu. Kalau gayanya Ono kurang ajar banget sih. Dan ini saya kerjain sama teman-teman juga caranya gitu semua sih. Jadi caranya gini biasanya cara kita orang jahat ya. Jadi kita biasanya pakai Zoom. Di ujungnya studionya Zoom sih sebenarnya. Studio tempat kita bikin tempat bikin materinya, narasumber webinar segala macam di Zoom, boleh. Jadi kita ngumpul semua di Zoom. Jadi ini narasumber ya. Narasumber lah apa segala macam ada di Zoom. Kita ngumpul di sini. Jadi ini cuma dikit sih, paling 5 orang doang di dalam Zoom ini. Nah, sekarang tinggal penjahatnya. Kita taruh beberapa temen yang bisa nge-streaming di sini. Jadi kita nggak pakai .io tadi. Teman-teman ini bisa ngelihat Zoom ini tadi. Ini Zoomnya dilihat sama teman-teman yang tukang streamingnya. Si ini, jadi caranya gombal banget sih. Di sini pasangan OBS semua di sini. Ini OBS. Di sini pasang OBS. Sini pasang OBS. Jadi pasang beberapa OBS, ya udah tinggal satu-satu kirim aja udah. Yang ini ke YouTube. Yang ini masuk ke YouTube, sini masuk ke Instagram, sini masuk ke mana gitu aja udah. Seblow on itu, dan itu yang kita kerjain asli. Ini YouTube, ini Instagram, ini ke Facebook. Deh, beres. Cuman orangnya banyak sih emang, gitu. Tapi kalau UT kan banyak timnya ya. Kalau si Ono temennya yang banyak, timnya kagak ada. Temennya banyak, temennya jahat-jahat semua. Dan kita streaming semua langsung. Jadi jangan khawatir ada. Kalau ini yang bentuknya live ya, beberapa teman kurang ajar juga sih. Dia simpen ini semua. Ini misalnya ini salah satu narasumber kayak saya. Ini kan saya simpen, jadiin file. Oke, ini bentuknya file di sini, jadi file. Oke, file. Ini langsung kita upload ke YouTube atau kemana di-upload. Jadi paradigmanya jujur sih kalau kita sebagian besar dari kita paradigmanya bukan live sih sebenarnya. Live kalau dapat penonton syukur, tapi kunci yang paling gedenya di sini. Di arsip, disimpan dan simpenannya kita upload lagi. Jadi nanti ada yang bentuknya live rekaman, ada yang kita simpan, kita upload juga. Jadi mainnya di arsip ini, kunci paling gedenya di arsip sih sebenarnya. Kalau ada apa-apa saya akan main di arsip sih sebenarnya. Arsip ini kuncinya. Begitu Mas Jeffrey, pusing kan ya? Udah kejawab Mas Jeffrey? Udah ya? Mudah-mudahan. Kalau udah kayak gitu kan pasti gampang. Hah? Izin Pak Ono. Ya, siap. Kalau kayak gitu kan kita juga sudah coba kemarin waktu streaming pertama kali di UPBJJUT Bengkulu Pak Ono. Jadi kita pakai 4 device sekaligus. Jadi kita install satu OBS itu tiga laptop. Jadi kita pakai ada frame kan dari OBS. Ya. Jadi tiganya tuh kita pakai OBS semua. Tetapi kan permasalahannya balik lagi yang dipakai bitrate untuk kapasitas untuk streamingnya itu ya. Satu biji. Streamingnya itu jadi down jadi. Ya, Jadi sampai 0 Kbps Pak. Ya. Jadi Jeffrey pikir. Jadi kemarin dapat idenya yaitu yang restreaming.io. Jadi kita cukup satu kali streaming dengan kapasitas. Jadi kita bisa input langsung semua kapasitas itu satu OBS kita. Setelah itu tapi restreamingnya itu yang
ngirimkan ke destinasi-destinasi kita kayak gitu. Oh, Itu kalau permasalahan. ya, kebayang sih. Ini buat teman-teman yang belum tahu cerita masalahnya kira-kira gini. Waktu kita ngirim ini gede nih, ngabisinnya kayak saya kan tadi 1 mega sendiri tuh buat ke atasnya. Saya kebetulan makanya saya udah nggak pakai IndiHome sih, curang. Eh, Kagak enak loh. Saya pakai yang lain dan saya ke atasnya 10 mega sih. Jadi cuma diambil 1 mega masih nggak masalah. Jadi waktu stream itu kita ke atas ini ya, ke internet semua kita ngirim datanya. Dan ini akan ngambil 1 mega, 1 mega BPS. Dan ini masalah. Kalau seperti Mas ini di Mas Effendi ini di Bengkulu itu 1 mega dan diambil 1 mega, tewas itu. Kalau mau 3 sekaligus tewas, nggak bisa. Jadi taktik yang saya pakai, kalau saya caranya gini caranya berteman. Jadi anda kan kotanya banyak. Kotanya kan bukan cuma Bengkulu doang kan. Kerjasamalah, bersatulah, tolong menolong, gotong royong sama UPJJJ itu ya. Nggak tahu singkatannya apaan soalnya. UPBJJ itu beberapa kota itu kalau paling enak sih kerjasama sama yang di Jakarta. Jadi kirim aja ke Jakarta, Jakarta yang ngirim lagi. Soalnya Jakarta bandwidth-nya rata-rata gede. Jadi Jakarta rata-rata bandwidth gede. Saya ini ya, kalau saya di rumah itu yang lagi streaming bisa 3 sekaligus loh. Saya streaming, istri saya kadang-kadang suka diklat ya. Dia kan kepala PAUD, dia diklat. Terus minggu kemarin tuh dia diklat seminggu, saya lagi webinar, anak saya kemarin sekolah, anak yang SD yang si Bontot ini sekolah. Jadi bisa 3 streaming sekaligus jalan, nggak ada masalah sih. Jadi kalau saya saranin dilempar, nggak usah pakai restreaming IO segala macam, kita bisa lempar ke teman yang lain, teman itu yang ngelempar lagi ke internet. Jadi tekniknya berteman aja sih, bisa jalan juga sih, gitu. Kalau mau bayar ya main IO tadi. Kalau gratisan ini. Atau cara lain direkam dan diupload gitu. Beres ya? Pasti stres. Mau cari tukang streamingin ya ini setelah ini Pak. Iya. Berteman lah sama teman-teman yang ini. Siap. Kan banyak ya, ada 70 kan ini kan. Ada 70-an. Ini udah berteman semua ini Pak. Oh ya udah, tinggal cari yang Jakarta terutama sih. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang lain? Oke. Aman. Tidak ada pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada, saya akan coba ngasih lihat teknik ngedit ya, ngedit videonya. Ini udah nggak ada. Saya tunggu dulu. Nggak ada. Oke. Sekarang teknik ngedit video. Yang Pak Kartono tadi tanya ya. Ngedit videonya seperti apa buat teman-teman yang lain buat ngedit video juga sih. Jadi ngedit videonya tadi kalau Pak Kartono contohnya pakai Camtasia itu mahal banget. Itu buat solusi orang kaya banget. Saya mah nggak punya duit, jadi saya nggak pakai Camtasia. Ini saya tutupin semuanya. Ini tutupin, ini tutup. Oke, sekarang urusan ngedit video. Oke, ini buat teman-teman yang, tapi jujur ya, saya itu jarang edit video, males, nggak ada waktu asli. Kita rata-rata dosen nggak punya waktu sih sebenarnya. Akibatnya seringkali video saya nggak saya edit, saya upload aja. Dan seringkali saya suka saya lupa, suka saya salah ini nih, volume mikrofon suka lupa dinaikin. Ini kan kondisi volumenya kecil. Kalau direkam, diupload suaranya jadi kecil nih urusannya. Jadi kadang-kadang saya lupa dengan volume mikrofon, lupa dinaikin. Jadi ini masalah besar nih karena saya sering lupa. Nah, untuk edit tadi sempat ditanya sama Pak Kartono pakai apa editornya tadi, video editor open source. Video itu editing open source. Di sini ada banyak video editing open source, ada 11 best and free video editing open source. Ini bisa kita lihat. Ada yang rumit, ada yang sederhana banget. Nanti selain editing video open source, saya akan kasih lihat bikin animasi sederhana ya. Karena besok anak saya akan ngajarin animasi yang susah. Buat production, buat film beneran. Cuman saya akan kasih yang sederhana banget aja ntar. Ini ada OpenShot, ini saya pakai sekarang, OpenShot. Terus ada video cutter, ada segala macam.
Ini ada shortcut, banyak sih. Dan rata-rata mereka bisa nih Linux, macOS, Windows. Jadi bisa di mana-mana sih. Ini Linux aja. AVI Demux biasanya Linux, BSD, macOS, Windows. Jadi bisa banyak ya. PTV bisa Linux doang. Jadi kita bisa lihat sistem operasi yang dipakai apa sih. Linux, macOS, Windows. Jadi rata-rata bisa di 3 sistem operasi gitu. Jadi rada aman. Kalau yang anak saya pakai biasanya Blender. Ini udah animasi 3 dimensi sih, mainannya udah lain. Ini udah mainan lain. Tapi Blender bisa kita pakai buat editing video juga sih. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba ngedit video pakai OpenShot. Sama aja nanti kalau diinstal di Windows juga sama aja, nggak akan beda jauh bentuknya. OpenShot ini. Logikanya aja saya kasih sederhana banget. Nih, di sini ada track. Tracknya bisa gambar, bisa suara, bisa video. Jadi kita bisa masukin video, gambar, suara bisa kita masukin di sini sih, sebenarnya nggak masalah. Kalau kita mau ngerekam pakai screen recording sebelumnya bisa juga dimasukin sini screen recordingnya. Semua materi, jadi ada video, ada audio, ada image. Jadi di file yang mau kita edit ada video, audio, image, gitu ya. Kita tinggal import aja filenya yang mau kita edit segala macam, kita bisa masukin di sini. Misalnya saya akan masukin gambar. Ini gambar screenshot ini saya masukin beberapa ya. Open. Ini gambar ini masuk. Saya masukin lagi apa lagi ya? Gambar ini saya masukin. Gambar ini saya masukin. Bisa gambar saya masukin. Oh, ini image sequence ya? Jangan kacau nih. Masuk juga. Oke. Remove from project. Jadi ini masih ada 2 gambar. Saya bisa masukin juga video ke dalamnya. Tapi saya nggak punya video nih sekarang. Saya cari video di server saya ya. Tapi videonya gede-gede. Ada video yang kecil nggak ya? Saya coba cari video kecil, mudah-mudahan ada ya. Var, data, library 2. Ini terlalu gede. Jangan library 2, library 4 aja. Multimedia, recording. Ada yang ini ada 25 mega video, saya ambil aja. Ini open. Ini masuk nih ya. Ada video 25 mega masuk. Kalau ada suara kita bisa masukin lagi suara. Cuman saya jarang nyimpen suara soalnya. Paling lagu yang saya punya ntar kalau mau. Tapi ntar kalau saya masukin lagu nanti diblokir sama YouTube soalnya nanti. YouTube akan ngeblokir video saya. Jadi YouTube tuh keren banget, dia bisa deteksi. Oh, ini lagu ada copyright-nya. Nggak bisa saya masukin. Ini semua rekaman yang saya bikin sendiri, jadi nggak masalah dengan copyright. Jadi YouTube sangat sensitif dengan copyright. Hati-hati aja ya. Nah, kalau kita mau ngedit cuman gini aja sih. Oke, ini saya masukin videonya ke sini. Ini kita bisa lihat ini ada sekitar 2 menitan video nih. Ada 2 menitan video tentang Kodi, saya masukin di sini. Oke. Nanti di ujungnya saya pengen masukin gambar. Saya bisa masukin gambar di sini. Oke. Saya bisa geser gambarnya mau berapa menit bisa digeser sini. Tapi gambar bengong diem nggak ada apa-apa, ini gambar diem aja. Oke. Kalau ada gambar lagi yang lain kita masukin lagi gambar yang lain, kita bisa geser mau berapa detik gambar ini mau dikeluarin. Kita bisa ngomong di gambar itu juga sih. Oke. Kalau mau di play tinggal di play aja di sini, play bisa dilihat. Gitu. Jadi ngeditnya gampang banget sih. Ini lagi di play nih, videonya lagi di play ya. Cara pakai Kodi seperti apa. Ini cuma 25 mega jadi masih ikhlas lah saya. Oke. Kalau mau dipotong, misalnya ada suara A, nggak saya potong. Oh no, kurang ajar. Ini, nih, cuma di gini, cut, potong. Coba sini, cut. Kenapa nggak mau? Ngehang dia, ngehang. Nah ini kepotong, dah. Oke. Nah sekarang kita bisa ngambil potongannya dimatiin. Waduh lambat banget. Sorry, lambat. Ini lambat nih, nggak mau ngerubah.
Ini harus berubah-ubah soalnya ininya. Apa? Ini udah berubah. Ini bisa kita eh lambat. Ini soalnya beberapa kerjaan sekaligus jalan nih. Nah, ini bisa kita delete sih sebenarnya. Oke, kita remove clip bisa. Ini masih ada remove clip. Nah, caranya gitu aja sih. Ini ada potongan kecil. Tadi potongnya ini. Kalau mau dibuang bisa diginiin. Remove clip. Kalau mau supaya ini nyambung lagi cuma diginiin aja sih. Geser. Ini nyambungin. Gitu. Ini nyambungin. Jadi ngeditnya nggak susah banget. Gampang banget sih ngeditnya. Nah sekarang kalau udah jadi videonya, suara kita bisa masukin, ada suara lagu apa segala macam di background, kita bisa masukin di track yang lain suaranya segala macam ya. Kalau kita mau ada di videonya ada di sini juga bisa. Jadi video ini akan dijumlah sama dia, digabungin di mixer, di mix videonya ada 2 di mix ya. Ini nanti transisi antar video bisa diatur juga sih sebenarnya. Nah sesederhana ini teknik ngeditnya. Cuma nanti yang telaten adalah nyari mau motong di mananya, nyari pakai play ini, dicari. Oh, motong di sini, potong. Nyarinya males banget sih pakai ginian sih, nyari gitu. Ini kerjaan paling malesnya ini, makanya saya males buat ngedit, males banget. Oke, ini saya delete aja. Nah, sekarang urusannya gimana caranya supaya jadi video bener. Bisa berbentuk file OVA, bisa OVA lagi. Bisa berbentuk file MP3, bisa apa segala macam ya. Ini cuma gini aja. Aduh, ini ngehang nih. Ini ngehang. Ini harus diam dulu. Soalnya berat dia udah kerjanya udah oke. Oke. Cuman gini aja. Kita cuman gini aja terus masuk sini. Export video. Ini rendering. Oke. Ini renderingnya di sini. Wah, ini udah mulai rendering dia kacau nih saya. Ini kasih project apa? Sekarang kalau kita export, ini render langsung. Ini mau targetnya apa? MP4, AVI, VLF, MOV, apa segala macam, OGG, MPEG segala macam bisa diatur di sini. Mau apa? Berapa kali berapa? Frame per second-nya berapa? Ini bisa diatur di sini. Terus quality-nya mau gimana? High, medium, low, segala macam bisa diatur di sini. Oke. Kalau saya klik export, dia render. Cuman kalau render, ini komputer saya langsung hang abis nih ntar. Saya bisa kacau ceritanya. Jadi sesederhana ini sih buat ngedit segala macam gampang banget gitu. Jadi kalau video editing saya nggak terlalu takut. Saya biasanya cuma pakai ini aja buat editing video. Jadi saya nggak pakai yang canggih-canggih, nggak pakai yang bayar segala macam. Saya pakai yang free, open source, pakai OpenShot seperti ini. Cuman biasanya saya paling nambahin ini doang, bumper di depan, bumper di belakang. Kalau perlu suara bisa tambahin suara. Cuman saya nggak berani masukin suara, apalagi lagu-lagu. Saya harus ngambil lagu yang lisensinya free. Soalnya kalau saya masukin yang ada lisensinya, video saya akan diblokir sama YouTube. Jadi kepaksa harus cari lagu-lagu yang lisensi free, dan seringnya saya nggak pakai lagu. Saya kosong aja, nggak ada lagu apa-apa. Pokoknya kasihan banget dah, kosong aja udah gitu. Beres ya. Tapi kalau kenyataan hidup saya sih, saya udah nggak akan sempet ngedit video, saya upload apa adanya. Jadi saya rekam pakai screen recording, langsung upload. Rekam, upload, rekam, upload, rekam, upload. Gitu. Jadi targetnya supaya sebanyak mungkin di-upload konten aja sih sebenarnya, cuma kayak gitu aja. Akibatnya bisa kita lihat di sini, akibatnya bisa lihat di YouTube saya juga kelihatan sih sebenarnya. Akibatnya tadi video saya ada 1000 lebih. Kayaknya nggak banyak orang yang videonya ribuan tuh, nggak banyak deh. Bisa video 1000 lebih kayaknya nggak banyak deh. Saya videonya 1185, subscribernya udah masih dikit banget lah dibandingin sama Atta Halilintar, nggak ada apa-apanya. Saya mah orang biasa aja gitu. Oke, kira-kira itu buat video. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak Kartono mau nanya, silakan Pak Kartono. Oke, Ono, ya tadi terkait dengan audio, kan kita juga pernah di blacklist berapa video kami yang audionya itu sama ini ya. Sekarang kita turunkan dulu, kita ganti audionya. Nah, apa namanya? Nah, source-nya yang aman buat kita, kita kan juga mungkin sebagian masih buta untuk yang terbuka gitu ya. Artinya yang tidak akan bermasalah dengan apa namanya? Ini license ya gitu. Iya. Ini apa aja, Pak? Mungkin pengalaman Pak Ono.
Kalau saya nyarinya di ginian sih, di Google lagi. Parah sih, ono mah Iya. googling banget. Eh free license audio atau musik. Tapi YouTube juga ngasih kok kalau ini royalty free musik, ada free sound kayak gini-gini sih. Jadi banyak banget nih. Ini bejibun loh, hati-hati. Free stock Iya. music. Jadi kalau saya akan nyari di ginian sih supaya free. Itu aja sih. Kalau mau gila sih bikin sendiri. Udah pernah bikin belum? Belum ya? Belum. Wah, banyak ya. Oh alah, belum pernah bikin. Waduh, gua kasih lihat cara bikinnya. Ini sebenarnya udah di luar ini banget ya, di luar ini nggak apa-apa lah. Eh, Iya. Siapa tahu bisa original kan nih. Soalnya masih anak-anak muda-muda ini banyak nih kreatif-kreatif yang mungkin lagunya mungkin lebih gila-gila lagi gitu ya dibanding yang udah ada gitu kan. Biasa untuk nutup, kalau saya biasanya pakai sound itu untuk nutupin suara saya yang jelek. Jadi saya pakai back sound gitu. Jadi buat back sound walaupun agak kecil gitu, kita low gitu kan. Saya paling nggak ada nutupinnya suara-suara palas-palas dikit gitu kan. Jadi yang lebih indah dikit gitu. iya bener, bener juga ya. Saya nggak pernah kepikiran kayak gitu. Saya mah cuek aja udah ngomong. Nah, buat Anda bikin musik, ini musik ya, musik doang. Jadi musik Iya. instrumen. Pakainya ini kalau saya LMMS. LMMS nih. LMMS ini free. LMS free. Saya klik dulu ya. LMS adalah Linux Multimedia Studio. Bentuknya kira-kira kayak gini. Kita bisa ngatur gitar kapan keluar, nadanya seperti apa, nanti drum seperti apa, segala macam. Oke, komputer saya ini belum diinstal LMMS, kayak saya demoin ya cara ini live langsung kita instalasi LMMS. Ini kayak orang-orang bikin musik ini loh, techno apa kayak gitu-gitu ya. Kan kalau di YouTube banyak musik techno lah apa segala macam. Ini kita bisa bikin musik-musik kayak gitu gila banget, gampang banget sih sekarang. Ini saya clear dulu layar, sudosu, saya jadi super user. Pokoknya kalau Anda udah hidup di Linux sudah enak banget hidupnya, cuma gini doang, apt install LMMS. Oke. Yes. Oke, saya akan install sekitar 122 mega sekarang. Oke. Jadi seratusan mega saya install langsung sekarang. Ini saya punya waktu 54 detik lagi akan ke install. Sudah itu kita akan coba jalanin. Anda bisa masuk ke situsnya LMMS langsung. LMMS, kita bisa masuk situsnya, coba masuk ke bawah. Ini ibaratnya kayak bikin apa ya? Bikin musik sendiri sih. Bentar. Kok nggak ada sih? lms.org kalau nggak salah atau apa ya? Coba saya masuk. Ini dia lmms.org. Saya masuk ya LMS Solution ini lms.org. Bukan ini mah ngaco. Waduh. Ini kali ini dia. LMS.io nih kayaknya. Oh, ini dia. LMS Community, LMS.io. Oke. Dia ini banyak yang free juga. Banyak sampel-sampel free, tutorial apa segala macam. Saya coba lihat sampel-sampelnya. Nah, ini with long kick. Ini udah banyak yang free nih. Oke. Cuman filenya WAV. Filenya WAV, ada house music segala macam. Coba kita lihat, udah berhasil ke-install nggak? Oh, dia masih nginstall 43%. Nanti kalau udah selesai kita akan coba jalankan musiknya. Cuman ini bisa kita ambil ini ya, ada yang drum lah, ada yang bass, ada yang beatnya, cymbal, apa segala macam. Ini OGG itu file buat audio juga. Ada yang synthesizer, ada yang wind instrument segala macam, gitu ya. Dan mereka sharing project segala macam. Ini kayak komunitas seniman musik, seniman bukan tukang nyanyinya ya. Ini seniman yang musik di belakangnya ya, yang main drum apa segala macam. Tapi kita pakai synthesizer. Bentuknya software di komputer. Oke. Ini udah hampir selesai, udah 99%. Sekarang kalau selesai, saya akan coba jalankan. Saya akan coba, kita akan percobaan banget. Ini percobaan live banget. Mungkin nggak si Ono langsung install dan kita coba jalanin. Gitu ya. Ini live loh ini. Ono belum install. Gila. Jangan khawatir.
Kalau saya lagi ngasih ceramah, saya kalau lagi ngasih kuliah, kadang-kadang secara live saya akan install sesuatu yang belum pernah diinstal. Oke. Ini saya belum pernah install LMMS. Ini saya pakai Ubuntu baru nih sebenarnya, Ubuntu 20.04, dan saya belum pernah install LMMS di Ubuntu 20.04 ini. Coba kita jalanin LMMS-nya. Oke, ini mulai jalan. Oke, ini oke aja, kagak ngerti dia ngomong apaan. Ini oke juga, saya nggak ngerti dia mau ngomong apaan. Oke, ini buat desain musiknya seperti ini, tool-tool yang disiapin sama dia, kita bisa gedein. Oke, sekarang kita cari contoh. Kalau paling gampang sih jadi kita bisa masukin ya, ada lagu apa di sini, bisa ngerjain apa, kagak ngerti dah, kita bisa atur di sini ya. Nah, kalau mau pakai piano, ada gambar pianonya. Nah, ini ada pianonya, kita bisa ngatur lagunya seperti apa di sini. Cuman kalau pusing kepala, saya akan cari open contohnya. Nih, project. Oh, alah. Oke. Berarti saya harus cari contekan dulu. Bentar. Oke, saya locate. Oh. Saya mau nyari nih sebenarnya. Mau nyari lagu. Oke. Saya lagi mau nyari lagu ya. Saya nggak tahu lagunya ditaruh di mana. Biasanya sih ada di sini sih. Coba bentar ya. Saya akan cari. Bentar, sabar dulu bentar ya. Saya akan cari back. Karena di ini nggak ada. Saya akan cari di sini. USR mana user? PQRS user. Lokal. Share. LMMS ada nggak? Oh, kagak ada LMMS. Saya lagi nyari LMMS, ada nggak ya, di mana ya? User share. Coba ada LMMS nggak sini? KAJKGHIJKL. Ini dia LMMS. Sampel. Nah, nemu kan? Ketemu kan? Ada di folder ini, user share LMS sampel. Saya akan masuk sampel yang instrumen misalnya. Oh, nggak ada isinya. Saya ambil yang Latin, nggak ada isinya. Wah, nggak ada semua nih. Waduh, masalah nih. Kayaknya saya harus nyolong dulu dari sini kayaknya. Cari yang pop aja ya, yang enteng-enteng pop. Oke. Saya bisa ambil nggak? Download. Oke. Saya ambil nih. Download. Ini saya download udah. Coba saya jalanin langsung. Nih. Oke. Coba saya play. Ini yang kita download tadi ya. Oke. Kagak mau berhenti lagi. Oke. Jadi ternyata gitu doang sih, cuman ya nyolong langsung dari sini ya. Coba lihat sampel yang lain. Cari musik yang nggak terlalu berat, barangkali. Ini tadi pop saya pikir nggak berat, ternyata berat juga ya. Coba ada yang rada enteng nggak? Klasik kali, lagunya nggak terlalu berat kali ya. Ini saya akan ambil, saya download. Ini perhatiin, ini license-nya Creative Commons loh ini. Tadi yang Bu Tian ngomong-ngomong ya, Creative Commons CC itu Creative Commons by. Jadi ini udah free banget nih. Dan kita bisa ngedit lagunya loh ini. Oke. Ini lagu yang dia buat bisa kita edit lagi. Oke. Coba kita jalanin lagunya dia. Kok nggak keluar suaranya? Ini dia. Gitu. Wah, keren ya. Nah, cukup. Ya,
Jadi kita benar-benar synthesizer, kita bikin musik segala macam ini sih. Gitu. Jadi caranya install LMMS, kemudian kita bisa download dan kita bisa modifikasi tuh lagunya karena dia pakai lisensinya Creative Commons by. Jadi saya nggak gitu takut taruh di YouTube segala macam karena ini udah lisensinya udah free sih sebenarnya, free banget gitu. Nanti Anda bisa lihat lisensinya aja nih, project-project segala macam bisa dilihat lisensinya apa. Coba nih lisensinya apa nih? Creative Commons by SA. Jadi oke banget ini sebenarnya, asli enak banget hidupnya gitu. Beres ya Pak Kartono dan yang lain. Ada pertanyaan lagi, saya coba masuk lagi ke mana nih. Ada pertanyaan lagi Pak Kartono dan yang lainnya? Oh, di galeri YouTube juga ada, betul. Di galeri YouTube juga ada, bisa diambil di galeri YouTube gitu. Kalau mau yang tadi yang cara canggih ngambilnya, tapi galeri YouTube juga punya banyak sih lagu-lagu gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pertanyaan. Oh. Kagak ada, aman. Gampang ya? Saya punya waktu 1,5 jam, seru nih. Cuman saya break 15 menit ntar kan. Ada ini kalau nggak ada pertanyaan masih diperjuangkan. Oh, di monetizing. Antara dua Pak Ono, Ya Bu, ngerti atau bingung Pak? Karena ini lagi coba kita aplikasikan kan pelan-pelan ini kan. Iya. Oh, Menjadi YouTubers kan ternyata apa namanya? Justru anak saya udah buat duluan subscribe, malah anak kelas 6 SD. Saya sendiri memang belum memulainya. emang anak kita lebih pinter Bu. Tapi ginilah nggak apa-apa sih. Kalau mau paling gampang tadi cuman screen recording, suara kita direkam, naikin. Udah cuman itu aja. Kalau boleh saran, kalau bisa ada kata-kata UT-nya. Jadi jadi semua orang tahu bahwa yang bikin adalah UT. Jadi teknik buat marketingnya adalah kita membanjiri YouTube sama media-media yang lain ada kata-kata UT. Akhirnya semua ngelihat, oh UT ada ya, UT bagus sekali nih materinya. Saya mau dong kuliah di UT. Jadi kira-kira gitu tekniknya. Teknik. Jadi bukan sekedar bikin konten, tapi secara nggak langsung juga marketing banget gitu. Kira-kira itu. Beres ya. Ya, itu baik Pak Ono. Jadi saya tertarik gini juga Pak Ono ya. Kita kan kalau bicara mengenai marketing, ini apalagi Pak Ono ini kan pembicara kita sekaligus secara nggak langsung tadi kan memperkenalkan Universitas Pak Ono kan di tempat Pak Ono mengajar sekarang gitu kan ya. Iya. Ini kan sebenarnya udah branding marketing ke kita juga itu kan. Sebenarnya. Jadi saya juga sempat berpikir juga itu ketika memang sudah sebulan ini ketika anak saya sudah memulai duluan subscribe-nya dengan video sederhana bikin anime live gitu kan dengan copyright lagu yang memang milik anime itu gitu kan aplikasi tersebut agak kepikiran juga, tapi apakah boleh misalnya kita belajar sambil menggunakan game kolaborasi seperti itu? Karena saya kebetulan karena nemenin anak nih, kan anak kan di rumahnya nemenin anak sambil main game. Ada beberapa game, maaf menyebutkan merek, entah Roblox, entah Ragnarok, atau Mobile Legends seperti itu. Secara nggak langsung memang saya promosikan bahwa saya sebagai ibu juga dosen di UT gitu kan. Tapi mereka sampai bilang, punya ini enggak konten sendiri enggak di YouTube gitu. Apakah boleh saya sandingkan gitu? Kadang-kadang etis enggak etisnya itu loh Pak, gitu rasanya. Bagaimana kira-kira Bapak? Kalau saya sih saya naikin aja. Kan kita kalau saya ya, Ono mah kurang ajar. Saya masukin aja ke YouTube. Jujur saya kalau ya kan susah ya. Misalnya saya bikin video kayak tadi aja saya Edubuntu. Itu udah merek loh, Edubuntu tuh merek. Terus saya pakai G-Compris itu merek, saya masukin aja udah, soalnya kan nggak bisa kita lepas itu, ya udah masuk aja. Tapi kebetulan software yang saya pakai kebetulan semuanya open source, emang free sih sebetulnya, jadi saya nggak terlalu sakit hati
kayak saya sales gitu, nggak terlalu sakit hati. Jadi kita agak milih-milih juga sih gitu, kira-kira gitu sih Bu. Tapi kalau kalau ke kayak Bapak tadi saya lihat kan sepertinya Bapak kalau dosen teknologi kan ya. Iya, Mungkin agak nyambung dengan ada pelajaran SD itu mungkin punya istri kali sekalian materi PAUD kali ya itu tadi. iya Bu. Kok Gitu tahu kan. aja sih Bu? Nah, itu kan mungkin nyambung sama kita. Saya kebetulan kan meskipun dosen ekonomi, Pak, karena kita kan juga kalau UT itu di UPBJJ udah harus menguasai seluruh materi, Pak. Termasuk itu tadi. FKIP itu juga kan pembelajaran media itu memang harus kita pegang juga gitu kan. Jadi sedikit banyak bisa paham mengenai itu gitu kan. Nah, ketika kita menggunakan ini, Pak, yang seperti saya bilang tadi, kebetulan karena sekarang ini kan anak-anak zaman sekarang mau nggak mau dilarang, nggak bisa dilarang itu game online itu nggak bisa Iya, kita pungkirkan ya. iya. Nah, eh, bagaimana kalau kita combine antara game online, bagaimana dengan pembelajaran kita satukan itu dalam satu konten nggak masalah itu, Pak? Iya. Contohnya gini sih Bu, kalau saya sih nggak masalah ya. Saya sih nggak terlalu Iya. masalah banget. Soalnya kalau di YouTube juga banyak banget orang di YouTube yang lagi game online. Ngasih ngerekam waktu dia melakukan game online tadi. Jadi kalau saya sih nggak terlalu masalah. Kalau kita masukin dalam pembelajaran kita, contohnya bagaimana caranya kita bisa dapat duit dari game tadi sih, gitu. Jadi Ah, ya mau nggak mau kita kan harus ngasih lihat game online-nya seperti apa. Jadi kalau saya sih nggak masalah. benar. Orang harus ngasih Oke. lihat. Iya. Jadi Iya, kalau Pak. saya Berarti cenderung secara nggak langsung multidisiplin ilmu juga kali ya, Pak ya? sangat Bu, sangat multidisiplin banget Bu. Gila. Baik, Pak, baik. Terima kasih, Pak Ono. Ini Sama-sama tambah Bu. ide sama saya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Bu Rini tadi ya, Aceh ya ini teh. Iya, Makassar ya? Makassar apa benar. Aceh itu? Aceh, Ya, Pak. Aceh ya. Iya, Pak Ya. Ono. Silakan barangkali yang lain ada pertanyaan, kalau enggak saya naik kelas lagi nih. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya akan ceritakan sedikit apa yang saya akan jelaskan nanti ini kan kita break jam 3 ya, 20 menit lagi. Saya akan jelaskan apa yang nanti jam 3.15 kira-kira. Jadi yang akan saya coba jelaskan ini sih sebenarnya. Eh, internet offline. Internet offline itu sendiri. Bagaimana caranya supaya saya bisa bikin internet saya offline? Kira-kira kayak gitu. Karena masalah paling besar kalau kita ke daerah, ke desa, apa segala macam, masalah paling besarnya nanti adalah bagaimana bayar pulsa, sinyal kagak ada, internetnya bagaimana caranya supaya nggak perlu internet, tapi pembelajaran jarak jauh tetap bisa jalan. Gitu. Kalau disederhanakan sih sederhana banget sih. Saya akan kasih gambar yang paling blow on-nya dulu ya. Ini, oke. Jadi cara berpikir sederhananya kira-kira kayak gini. Kita tahu sebagian besar dari kita akan tergantung dengan internet. Ini bentuknya gambar awan internet. Di dalamnya internet ada YouTube lah, ada tadi audio, apa suara, ada sumber belajar, ada file PDF, ada file doc, apa segala macam, ada buku-buku dan sebagainya di internet. Oke. Dan kita sangat tergantung dengan internet sekali. Ini oke, ini nggak masalah mungkin buat kita yang ada di Jakarta yang ada internetnya kenceng. Ini mungkin nggak masalah yang ada di ibu kota provinsi yang internetnya kenceng, mungkin nggak masalah. Ini mungkin tidak masalah buat kita yang langganan fiber optik, nggak masalah. Cuman kalau kita mulai turun ke desa segala macam, tadi saya udah kasih lihat pakai open signal, sinyal nggak ada di desa sih sebenarnya. Jadi kita punya masalah besar kalau kita turun ke lapangan bener, kita punya masalah besar. Jadi taktik yang saya pakai sederhana banget sih sebenarnya nanti. Cuman gini aja. Saya bikin komputer kecil. Ini komputer. Oke. Ini di copy ke sini. Cuman gitu aja sih yang saya kerjakan.
ini di copy. Jadi materi-materi yang kita butuhkan kita copy, masukin ke hard disknya ditaruh di komputer sini. Jadi ada di hard disk. Ada di komputer sini. Hard disknya dapat dari mana? Isinya dapat kopian dari internet itu sih sebenarnya kayak gitu. Tinggal komputernya kita bawa-bawa. Yang seru adalah kita tahu komputer kan gede. Komputer itu besar, pakai listrik segala macam. Jadi kalau kita bisa pakai komputer yang kecil, jadi seru nih. Jadi bagaimana caranya supaya si komputer itu kecil? Bagaimana caranya supaya listriknya kalau bisa pakai power bank, pakai handphone power bank. Itu lebih enak kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu tergantung pada PLN, kita tidak tergantung sama telekomunikasi, Telkom, Excel, Axis dan sebagainya nggak perlu kita pakai, semuanya ada di sini. Dan nanti handphone ini kalau bisa aksesnya bisa lokal ke sini aja. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Itu yang nanti akan saya kasih sekitar nanti habis break jam 3.15. Saya akan kasih yang ini. Oke. Sekarang saya akan kasih sedikit tambahan untuk masalah marketing UT. Tadi saya agak curang sedikit, saya marketing kampus. Saya akan kasih ide agak gila sebetulnya buat teknik marketing UT. Oke, yang ini beres ya, ini nanti akan jam 3.15 lah. Saya akan masuk lebih dalam. Selain itu juga mungkin karena saya punya waktu sekitar 45 menit, saya mungkin jam 3.15 sampai jam 3.15 sampai jam 4 saya akan juga ajarin bagaimana cara bikin jaringan di desa segala macam. Bagaimana kita bisa bikin jaringan internet sendiri di desa dan sebagainya. Gitu ya. Itu nanti jam itu. Nah, sekarang buat yang ini, buat marketing kampus, ini ide gila banget ini, ide geblek. Oke. Nah, kira-kira kayak gini masalah paling idenya. Kita tahu dulu ada yang namanya UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Tahun ajaran 2019 saya 20. Sekarang kayaknya udah ganti nama jadi apa gitu, saya nggak tahu lah. Tapi kira idenya nggak beda jauh sih. Tapi ada UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Dan itu sekolah-sekolah akan bikin server supaya siswa bisa ujian secara online, terus soalnya dikirim dari Dignas ke semua sekolah supaya bisa ujian, gitu ya. Dan soalnya itu dijaga benar, keamanannya dijaga betul supaya siswa nggak dapat bocoran, guru nggak dapat bocoran, semuanya nggak dapat bocoran, semua siswa bisa ujian berbarengan pada hari yang sama. Oke, idenya kan gitu, ide gedenya gitu. Saya kasih gambar. Salah satu kejelekan saya akan main dengan ini. Gambar saya mana ya? Oh, tadi saya tutup ya. Oke, saya akan coba jalanin lagi. Pinta. Jadi, selama ini yang dilakukan oleh sekolah-sekolah adalah kita pasang server UNBK. Oke, ini nggak bisa, ini lagi ngehang nih. Karena baru saya onin lagi ngehang dia. Alah, parah dah. Aduh. Jadi gini lah, pokoknya ada server UNBK. Nanti dari Dignas ngasih soal ke sini. Ini misalnya Dignas akan ngasih soal ke sini. Kemudian siswa akan belajar dari sini. Gitu ya. Nanti siswanya kita bisa lihat nilainya dikirim ke Dignas, nanti Dignas bisa ngevaluasi dan pakai NEM atau apa segala macam itu siswa bisa ngelamar buat masuk ke kampus mana gitu ya. Dari NEM itu kan kita bisa tahu, oh ini anak pinter, ini anak nggak terlalu pinter segala macam. Jadi proses seleksi anaknya bisa dari hasil ujian nasional tadi. Oke. Ini server. Ini UNBK lah. UNBK pakai server. Nah, di sini ada Dignas, dia yang ngirimin soal ke sini. Jadi dia ngirim soal. Di sini Dignas. Oke. Sekarang yang seru adalah ceritanya seru gini.
ini kan siswa-siswa pada ujian di sini. Ini siswa ujian, ini siswa ujian. Nah, kemudian di sini akan ada nilai hasilnya. Ini ada NEM atau apa namanya itu, dan kita punya nilai siswa. Siswa. Ini NEM ini dipakai buat kampus-kampus. Nah, di sini UT ada di sini nih. Kampus. Nilai ini dipakai kampus buat seleksi siswa. Oke. Logikanya gitu ya. Jadi Dignas ngasih soal, ujian. Ini siswa pada ujian semua. Kita punya nilainya dipakai sama kampus-kampus. Ini kampus ya. Kampus. Ini ada UT lah, ini ada ITB lah, ini ada UI lah, ada siapa segala macam. Siswa kayak jual diri ke kampus ini, NEM saya sekian, kampus mana yang bisa nerima saya, kira-kira gitu. Teknik yang sama dipakai buat anak SMA. Nah, sekarang bayangkan kalau UT bisa dapat NEM ini lebih awal. Bayangkan kalau UT bisa dapat NEM ini lebih awal. UT sebetulnya punya kemampuan buat mengundang, ini siswa ya, sini siswa. UT bisa mengundang siswa-siswa yang pintar ini supaya bisa kuliah di UT lebih dulu. Bayangkan gini cara berpikirnya, oke? Kita tahu nih anak pintar dari NEM itu, tapi NEM itu kan keluarnya sesudah UN ya. Misalnya kita bisa dapat NEM sebelum UN, terus UT bisa ngirim surat undangan ke siswa yang pinter. Dek, Anda itu pinter. Anda kami terima di UT. Sekarang, tanpa ujian, Anda bisa kuliah di UT. Itu siswanya kan langsung ngomong ke orang tuanya ya. Bu, mah, Pak, saya udah dapat undangan kuliah di UT. Saya kuliah di UT aja ya. Toh saya nggak perlu kos-kosan di sana, saya bisa kuliahnya dari rumah aja, seperti selama COVID-19 ini. Jadi itu jadi nilai tambah banget kalau bisa dapat NEM ini. Cuman kalau kita minta NEM ini ke Dignas kan nggak mungkin. Nah, sekarang taktiknya sekalian buat marketing. Jangan khawatir, saya pernah ngomong ini di kampus saya sendiri, saya ngomong ini di beberapa kampus. Cuman sebagian besar kampus tidak akan mau ngerjain apa yang saya kerjakan. Kenapa? Karena ini jujur di kampus saya kerjain. Kalau saya ngerjain ini, orang marketing kampus nggak dapat duit. Akhirnya nggak dikerjain. Jadi urusannya duit buat marketing berkurang sih. Tapi kampus dapat mahasiswa yang keren banget. Tapi marketing nggak dapat duit. Ya udah dicoret. Oke. Jadi caranya gini caranya. Perhatiin baik-baik di sini. Siswa nasibnya ditentukan oleh UNBK. Semua siswa satu republik ini akan berjuang mati-matian supaya UNBK-nya bagus, supaya dapat NEM yang bagus, supaya dapat kampus yang paling bagus. Itu secara alamiah seperti itu. Pertanyaan sederhana banget. Ada enggak sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang ngasih, nih saya kasih di sini, sebelum ada UNBK, ada yang namanya try out. Ya kan? Ada try out. Ada nggak TOBK di sekolah-sekolah? Jarang loh. Mungkin hampir nggak ada yang namanya try out berbasis komputer yang soalnya online segala macem. Jarang. Gitu ya. TOBK hampir nggak ada semua sekolah. Nih, ini ide gila banget. Ide geblek. Saya nggak punya sumber daya, saya nggak punya tenaga lagi buat ngerjain ide ini. Saya udah ngomong ke kampus nggak mau ngerjain ini karena orang-orang marketing nggak dapat honor. Jadi jujur, kalau di negeri mungkin marketing nggak terlalu, kalau di ITB di UI mungkin nggak terlalu pakai marketing. UT kelihatan pakai marketing nih. Kalau kita di kampus, di swasta, kita harus pakai marketing buat narik siswa masuk ke kampus kita. Jadi orang marketing punya dana,
punya alokasi dana, dengan dana itu dia datang ke sekolah-sekolah ngasih ceramah, masuklah ke kampus kita, di kampus ini ada apa segala macam cerita, nah nanti anak-anak masuk. Nah itu teknik marketing yang biasa dikerjakan oleh marketing kita. Kalau marketing yang gila, caranya pakai tryout ini. Jadi UT kan punya kemampuan, punya Moodle nih, Moodle. Bisa dong, pakai Moodle-nya bikin ujian online, apa tryout online. Bisa kan? Gampang banget kan? Bikin ujian online buat dengan materi-materi SMA, bisa banget. Gampang banget. Kita bisa bikin ujian online. Nah, kalau mau gila caranya, bikin domainnya kayak gini. Tryout.utacid. Jadi, ujian online-nya pakai nama domain kayak gini. Tryout.utacid. Ini siswa-siswa dikasih diizinkan buat bikin account di mesin tryout UTACID. Ini siswa-siswa ini ya, bikin account. Di accountnya siswa ini harus masukin data seperti nama. Siswa tuh apa? Ada nomor siswa ya apa ya? NIM apa ya? NIM kali ya, nggak tahu saya namanya apa. Siswa ada nama, ada NIM, ada alamat, ada misalnya, crash. Crash. Jadi tadi siswa ada, ya, aduh ngeheng lagi dah. Oke, ya. Jadi kalau kita tulis ada kayak gini tadi. Oke, saya buang dulu. Jadi kita masuk, siswanya boleh daftar. Siswa bisa daftar. Oke. Di tryout UTACID. Silakan daftar free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Oke. Bisa daftar free gratis di tryout.utacid. Silakan masukin nama. Nomor siswa ya, nomor siswa. Namanya apa sih, NIM atau apa, nggak tahu saya lah. Terus ada orang tua. Terus ada alamat, ada nama sekolah, SMA berapa, atau SMK berapa ya, SMK berapa. Terus ada lagi nama orang tua, apalagi nomor telepon lah, nomor telepon, ada email kalau mau. Jadi waktu registrasi di Moodle-nya UTACID, tryout UTACID, ini Moodle. Ini kita bikin Moodle aja biar gampang. Oke. Suruh masukin ini, nama, nomor, orang tua, alamat segala macam. Udah gitu, silakan ujian. Silakan ngerjain tryout free aja, tryout free ya. Ini ada matematik, ada bahasa Indonesia. Ini buat tapi SMA ya, Indonesia. Ini ada bahasa Inggris. Ada pelajaran-pelajaran yang lain yang dia mau lah. Ini tryout ujian, semua mapel. Oke. Soalnya dibikin banyak banget, soalnya gampang lah, tinggal cari di Gramedia. Buku-buku buat ujian saringan masuk kan banyak tuh, buku-buku ujian saringan. Kita ketik ulang tuh soalnya dalam bentuk soal ujiannya Moodle. Jadi ini kuliahnya, mata pelajaran yang bisa ditaut banyak lagi. Apa yang terjadi di sini? Bayangkan siswa-siswa daftar, ini free ya, daftarnya free aja nih, nggak usah bayar lah, free aja. Free. Wow, bayangkan, UT ngasih tryout gratis ke semua siswa satu Republik Indonesia, free, gratis. Tryout kan? Tapi waktu tryout masukin nama dia, nomor siswa, orang tua, alamat sekolah, nomor telepon segala macam. Tapi kita punya data ini jadinya kan, siswanya yang mana kita tahu loh ini. Kita tahu siswanya, sekolahnya yang mana kita tahu. Terus anak-anak kan ngerjain ujian-ujian ini. Pertanyaan dari siswa biasanya, tryout-nya boleh berapa kali? Kita kan UT kan orangnya baik-baik banget kan. Silakan kerjakan tryout-nya berkali
berkali-kali. Tidak ada batas tryout-nya. Waduh, ujianlah mereka semua di sini kan. Berkali-kali gak ada batasnya. Bayangkan apa yang terjadi. Kita jadi tahu dong, nih anak nilai matematiknya berapa. Nih anak nilai bahasa Indonesia berapa. Nih anak nilai bahasa Inggrisnya berapa. Nih anak ekonominya berapa. Nih anak fisikanya berapa. Nih anak apanya berapa. Kita tahu nilai-nilai kuliahnya, kuliah lagi. Mata pelajaran dia masing-masing tanpa kita perlu lihat raport. Raport nggak perlu kita lihat. Ujian nggak perlu kita lihat. UTS nggak perlu kita lihat. Semua ujian-ujian nggak perlu kita lihat. Raportnya nggak perlu kita lihat. Kita langsung tahu anak ini pinter apa enggak. Karena dia ngerjain tryout-nya itu sendiri. Di servernya kita secara sukarela, tanpa proktor, tanpa yang ngawas segala macam, nggak usah diawasin, mereka ngerjain dan kita tahu mana yang gigih, mana yang nggak gigih, kita tahu semuanya. Dan dari hasil itu kita langsung bisa bikin nanti sebelum nilai UAS UN dikeluarkan, kita kasih kasih undangan lewat orang tua, alamat ini segala macam. Bapak Ibu, anaknya kami terima untuk kuliah di UT. Gitu. Oke. Semoga tidak bikin pusing kepala saya ini. Oke. Waktu udah jam 3 nih. Kita break dulu ya. Mudah-mudahan kebayang ide gila ini. Jadi selama sholat nanti silahkan didoakan supaya idenya bisa diimplementasi di UT dan UT bisa dapat mahasiswa yang keren-keren dan baik-baik gitu. Saya kembalikan Pak JP lagi sebelum ini untuk break apa gimana? Pak JP. Baik, silakan. terima kasih Pak Uno, menarik sekali. Ternyata ilmunya sampai ilmu marketing juga ya, keren. Luar biasa. Tapi nggak diakui di Dicuri kampus. itu. Di kampus nggak Dicuri itu dikerjain. teman-teman idenya. Iya, silakan dicuri. Nanti kan saya bisa bilang di kampus tuh, UT aja mau make, lu pada parah sih jadi orang gitu kan. Iya. Baik. Terima kasih Pak Uno dan teman-teman. Sama-sama. Kita break 15 menit, jam 3.15 kita kembali lagi di jaringan ini. Kita istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.